Hai semuanya, kembali lagi bersama Pak Yogi. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan, barisan bilangan, dan deret bilangan. Untuk barisan bilangan itu ada terdiri dari dua bagian ya, barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk deret juga sama, ada deret aritmetika dan deret geometri. Yang akan kita bahas pertama yaitu pola bilangan terlebih dahulu anak-anak, pola bilangan. Nah, di sini ada gambar ya yang membentuk pola ya. Ini jaraknya ada 30 kilo, ada 60 kilo dan seterusnya ya. Pola bilangan akan kita bahas yaitu definisinya. Pola bilangan garis lurus, lalu ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan persegi, pola segitiga, pola kubus atau bilangan kubik, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan Fibonacci. Ada juga pola bilangan tak tentu ya. Pola bilangan, pengertiannya terlebih dahulu anak-anak. Pola bilangan yaitu susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Misalnya pada kalender terdapat susunan angka baik mendatar, menurun, diagonal atau miring. Nah, di sini misalkan contoh yang ini anak-anak, susunan angka-angka pada bilangan kalender ini 1, 8, 15, 22, 29 itu ya. Nah, kesini itu memiliki susunan menurun ya. Lalu ada juga susunan mendatar atau horizontal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kan bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1 dan seterusnya ya. Juga ada susunan menurun ya 29, 16, 23. Lanjut anak-anak. Yang pertama yaitu pola garis lurus. Nah, pola garis lurus itu yang ini anak-anak. 1 gitu ya, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Lalu pola persegi panjang ada 2, lalu 6. Ini berapa anak-anak? 12 ya. Untuk pola persegi panjang memiliki rumus UN. Suku ke N itu sama dengan N kali dalam kurung N tambah 1. Pola persegi panjang itu urutannya 2, 6, 12 seterusnya ya, sampai tak terhingga ya. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang di sini akan Pak Yogi jelaskan. Di sini pertamanya 2. Yang untuk pola pertama ini pola ke-1 ya, namanya suku ke-1, biasanya disebut suku kalau dalam matematika atau dalam barisan. Suku kedua, suku ketiga, suku keempat atau pola 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pola yang pertama itu 2. Ini 2 jumlahnya 1, 2. Pola yang kedua jumlahnya 6. Ya, pola yang ketiga jumlahnya 12, pola yang keempat jumlahnya 20. Sampai pola yang ke N jumlahnya adalah N tambah 1. N kali N tambah 1. Rumus suku ke N pola bilangan persegi panjang itu UN sama dengan N kali N tambah 1. Ini akan kita bahas nanti. Untuk sementara anak-anak pahami dulu bahwa UN adalah suku ke N. Misalkan N-nya 2, maka suku kedua. Berapakah suku kedua pola persegi panjang? Berarti 6. Gitu ya. Coba perhatikan pola warna titik-titik dari setiap suku. Adakah yang menarik? Nah, ini 2 ya. Nih, untuk yang pertama 2. 2 itu dari mana? Ya 2. Pertamanya 2 ya. Lalu 6. Kan ini membentuk persegi panjang ya. Kalau digambar seperti ini. Nah, persegi panjang ini juga persegi panjang. Lalu 6. 6 itu 2 dengan 4. Ini ya. 12 dari mana? 12 ini berarti kan pertama 2 ya, 2, lalu 4, lalu tambah lagi ke sini 6. Berarti kan dijumlahkan 2 tambah 4 tambah 6, 12. Lalu pola berikutnya itu 20. Pola keempat ini ya, atau suku keempat adalah 20. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Untuk pola ketiga 2 tambah 4 tambah 6. Pola kedua
2 tambah 4 gitu ya. Itu pola persegi panjang. Jumlah n bilangan genap yang pertama itu rumusnya adalah n dalam kurung n tambah 1. Ketika seperti ini berarti n kali dalam kurung n tambah 1. Contohnya, ini contoh soal ya anak-anak. Tentukan jumlah 20 bilangan genap yang pertama. Lanjut pola bilangan garis. 1, 2, 3, 4. Ini jadi membentuk sebuah garis ya. Kalau tadi kan membentuk sebuah persegi panjang gitu ya. 1, 2, 3, 4. Itu namanya pola bilangan garis. Pola bilangan garis itu bertambah 1 ya setiap polanya ya. Ini jadi warnanya nih bertambah nih. Ini 1 pertama ya, lalu 2 ini kan bertambah lagi, lalu 3 ini tambah ini ya, jadi 3, 4 ini juga sama bertambah lagi. Jadi 1 itu 1, 2 itu 1 tambah 1, 3 itu 2 tambah 1, kalau 4 3 tambah 1. Itu untuk yang berpola garis. Lanjut pola persegi. Pola persegi itu seperti ini, jadi membentuk sebuah persegi. Ini membentuk juga sebuah persegi, ini juga membentuk sebuah persegi. Pola bilangan persegi itu 1, 4, 9 dan seterusnya. Merupakan bilangan-bilangan kuadrat dari bilangan asli. Jadi ini pola ke-1 kan jumlahnya 1 ya. Pola kedua jumlahnya 4. Pola ketiga jumlahnya 9. Jadi kalau pola ke-1 ya hasilnya jumlahnya ya 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. Pola kedua 2 pangkat 2 jadi 4. Pola ketiga 3 pangkat 3 jadi 9. Jadi untuk mencari rumus suku ke n pola persegi itu adalah UN sama dengan n pangkat 2 atau n kuadrat. Nah ini pola persegi ya. Pertama 1 tambah 3 juga boleh. 1 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 juga boleh. Ini jadi membentuk pola ya. Tadi untuk mencari rumusnya tinggal dipangkatkan 2 atau boleh juga dengan seperti ini. 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 5 tambah 7. Jadi bilangan ganjil ini nih. Kalau tadi untuk pola persegi panjang tuh jumlahnya bilangan genap. Kalau pola persegi menjumlahkannya dari bilangan ganjil atau juga bisa dengan pangkat 2. Nah berpola persegi. Pola bilangan persegi ini ya, sudah ya. Pola segitiga. Pola segitiga sama sisi. Cara yang pertama ikuti pola berikut. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Ini gambarnya. Pertama 1, 3. Ini kan membentuk segitiga sama sisi. Ini juga membentuk segitiga sama 1, 3, 6, 10, 15, 21. Ini 1 ke 3 bertambahnya 2, 3 ke 6 bertambahnya 3, 6 ke 10 bertambahnya 4, 10 ke 15 bertambahnya 5, 15 ke 21 bertambahnya 6. Jadi bertambahnya urutan ya, urutan bilangan. Jadi untuk pola bilangan segitiga itu memiliki rumus untuk mencari suku ke n adalah n per 2 dalam kurung n tambah 1 atau n dibagi 2 lalu kalikan dengan dalam kurung n tambah 1. Gitu ya anak-anak ya. Untuk mencari rumus sukunya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam dan seterusnya itu urutan suku tuh ya. Atau pola 1, pola 2, pola 3 dan seterusnya. Jadi dalam barisan nanti kita disebut untuk polanya itu disebut suku. Jadi kalau dalam barisan nanti nulisnya seperti ini anak-anak. 1,3,6. Nanti kita akan masuk ke dalam barisan ya. Sementara pola dulu. Yang penting anak-anak tahu jenis-jenis polanya ya. Ada pola persegi panjang, pola persegi, pola segitiga, dan juga ada pola garis gitu ya. Lanjut pola berikutnya anak-anak. Pola berikutnya ini masih pola segitiga ya. Ini untuk menggambarkan
warna juga. Tadi kan sudah dicontohkan dengan warna, ini juga pola segitiga bisa dicontohkan dengan warna. Warna pertama ada satu warna, warna kedua ada dua warna, warna ketiga masih ada tiga warna ya. Ini tiga warna, ada warna keempat ada 4 warna. Yang pertama 1, yang kedua 1 tambah 2, lalu ini 1 tambah 2 tambah 3, lalu ini pola keempat itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu anak-anak, untuk pola bilangan segitiga. Jadi suku pertama 1, suku kedua 3 jumlahnya, suku ketiga jumlahnya 6, suku keempat jumlahnya 10. Ini hanya untuk memperjelas yang tadi ya anak-anak, untuk pola segitiga. Jadi berpolanya adalah segitiga. Pola bilangan segitiga berarti jumlah n bilangan asli pertama gitu ya. Ini ya. Rumus suku ke n pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan setengah n dalam kurung n tambah 1. Ini rumusnya ya anak-anak. Perhatikan pola warnanya, ini juga sudah dijelaskan tadi ya. Kalau ini nanti kita bahas di deret ya. Kalau jumlah 30 bilangan asli yang pertama ini masuknya ke deret. Nanti kita akan bahas anak-anak. Pola bilangan kubik atau pola bilangan pangkat 3. Pola bilangan kubus juga bisa ya. Pola bilangan kubus terbentuk dari bilangan kubik anak-anak. Bilangan kubik itu pangkatnya adalah 3 gitu ya. Pola bilangan kubik itu kalau dalam kubus ini ada 1 kubus, lalu ini ada 8, 1, 2, 3, 4, ini bagian depan, belakangnya juga 4 ya, 1, 2, 3, 4 jadikan 8. Lalu yang untuk pola ketiganya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kubusnya ada 9 ya bagian depan. Lalu bagian tengah juga pasti ada 9. Bagian belakang juga ada 9. Jadi ada 3 lapis anak-anak. Lapisan pertama 9, lapisan kedua ada 9 kubus. Lapisan ketiga juga 9 kubus. Maka 9 kali 3 adalah 27. Ini pola bilangan kubik anak-anak. Pola bilangan kubik itu jadi pola bilangannya adalah pangkat 3. Yang pertama 1 pangkat 3 itu adalah 1. Lalu pola kedua berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Lalu pola ketiga yaitu 3 kali 3 kali 3 adalah 27, atau 3 pangkat 3 sama dengan 27. Itu namanya pola bilangan pangkat 3 atau pola bilangan kubik atau pola bilangan kubus. Gitu anak-anak. Lanjut, pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap anak-anak. Pola bilangan ganjil. Tetapkan angka 1 sebagai bilangan awal untuk bilangan ganjil ya. Bilangan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah dengan 2. Jadi tambah 2. 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke 9 itu bertambahnya selalu 2. Ini disebut pola bilangan ganjil. Anak-anak pasti paham ya, yang sudah di SD dulu ganjil itu berapa, genap itu berapa, itu contohnya ya. Di sini pola bilangan ganjil mulai dari 1 ya anak-anak. 1 bertambah 2 berarti 3, bertambah 2 lagi 5, bertambah 2 lagi 7, bertambah 2 lagi 9. Jadi polanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Itu pola bilangan ganjil. B. Pola bilangan genap. Tetapkan angka 2 sebagai bilangan 2 sebagai bilangan awal. 2 pertama ya, karena genap ya. Lalu biar genap lagi 4, 6, 8, 10 gitu ya. Berarti bertambahnya adalah 2. Untuk pola bilangan genap maka bertambahnya 2 anak-anak. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya anak-anak. Ini rumus pola bilangan ganjil. Rumus suku ke n atau UN sama dengan 2n kurangi 1. Jadi ada rumus suku ke n-nya ya. Jadi rumusnya adalah 2 kali n lalu dikurangi 1. Misalkan di sini contoh ya. Tentukan bilangan ganjil ke 47. Berarti kalau dalam suku ini adalah U47 atau suku ke 47. Jadi suku ke itu adalah U. Ini akan kita bahas nanti ya kalau untuk UN ya. Penyelesaiannya bilangan ganjil ke 47 atau sama dengan U47, maka U47 sama dengan 2 kali N kurangi 1. Karena N-nya itu adalah 47 ya, jadi N-nya kita ganti bilangan 47.
Atau 47 ini substitusikan ke N gitu ya bahasa matematikanya ya. Maka sama dengan 2 kali 47 kurangi 1. 2 kali 47 adalah 94 kurangi 1, maka U47 sama dengan 93. Begitu anak-anak. Yaitu genap. Genap itu kan berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Untuk pola bilangan genap memiliki rumus yaitu suku ke N adalah 2N. Jadi 2 kali N. Contohnya anak-anak, contoh berapa banyak titik pada pola bilangan genap di suku ke 24. Nah, kita kan ada 24, kalau misalkan ditambah kita 2 tambah 2 4 4 tambah 2 6 6 tambah 2 8 kan lama ya. Jadi menggunakan rumus suku ke N atau U dalam bahasa matematikanya yaitu UN. Jadi 2 kali N. Berapa banyak titik pada pola bilangan genap di suku ke-24? Penyelesaiannya adalah suku ke-24 sama dengan U24 sama ya. Maka U24 sama dengan rumusnya adalah 2N. Karena N-nya yang dicari adalah suku ke-24, N-nya kita ganti 24. Maka 2 kali 24 adalah 48. Jadi dengan rumus suku ke N kita akan memudahkan untuk mencari banyak titik pada pola bilangan ke-24. Maka dari itu rumus suku ke N ini akan kita bahas juga karena ini adalah materi tentang bilangan ya, masih berhubungan dengan pola bilangan, barisan dan deret bilangan. Lanjut anak-anak. Pola bilangan segitiga Pascal. Untuk pola bilangan segitiga Pascal mulai dari 1 anak-anak seperti membentuk sebuah segitiga gitu ya ini ya. Sebuah tumbukan membentuk segitiga. 1, lalu pertama 1, lalu 1 sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah juga 1 dijumlahkan jadi 2 gitu ya. Untuk sebelah kiri bawahnya lagi ada tambah 1, ada 1 lagi, sebelah kiri kanan bawah yang ini ada 1 lagi, maka dijumlahkan dengan yang tengah. 2 tambah 1 hasilnya 3, 1 tambah 2 hasilnya juga 3, lalu sebelah kiri bawah ada angka 1 lagi, sebelah kanan bawah ada angka 1 lagi, lalu tambahkan dengan yang di tengah. 2 tambah tambah yang di tengah yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, lalu sebelah bawah ada 1 lagi. Begitu seterusnya anak-anak sampai ke bawah. Jadi polanya tuh yang mana sebenarnya Pak Yogi? Barisan itu 1. Barisan kedua yaitu 2. Barisan ketiga 1 tambah 2 tambah 1 berapa anak-anak? 4 dan seterusnya ya. Jadi untuk jumlah bilangan pada barisan ke N, Sn sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Nah untuk jumlah bilangan ini anak-anak juga nanti akan kita bahas ya, namanya deret ya. Lalu pola bilangan segitiga Pascal ini anak-anak akan kami perkecil gambarnya agar anak-anak tahu pola bilangannya yang mana. Jadi 1 ini adalah 2 pangkat 0 dari 2 pangkat 0. Jadi kan tadi rumusnya 2 pangkat N kurangi 1 ya. 2 pangkat N kurangi 1. Kalau N-nya misalkan suku pertama berarti kan N kurangi 1 berarti kan 1 kurangi 1 jadi 0. Jadi 2 pangkat 0. Kalau N-nya 2 berarti pola kedua 2 pangkat 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1 berarti 2 pangkat 1. Kalau pola ketiga berarti 2 pangkat N kurangi 1. N-nya kan 3 kurangi 1 jadi 2 berarti 2 pangkat 2 gitu ya anak-anak. Pola keempat berarti 2 pangkat 4 kurangi 1 berarti 2 pangkat 3. Pola kelima 2 pangkat 5 kurangi 1 berarti 2 pangkat 4. Pola keenam 2 pangkat 6 kurangi 1 jadi 2 pangkat 5. Nah hasil dari 2 pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Jadi anak-anak pola pertama itu 1 jumlahnya ya. Pola kedua adalah 2, pola ketiga yaitu 4, pola keempat 6, pola kelima adalah 16, pola ketujuh adalah 6 adalah 32. Pola keenam adalah 32. Jadi suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 4, suku keempat 8, suku kelima 16, suku keenam 32. Sama ya anak-anak untuk menyebutkan suku ataupun pola ke gitu ya. Ketika lupa rumus, ini ada catatan pentingnya anak-anak. Ketika lupa rumus, anak-anak bisa mencari suku ke N dengan cara berikut. Suku yang dicari merupakan 2 kali suku sebelumnya. Jadi ini contohnya misalkan suku pertama itu anak-anak pasti ingat adalah 1 ya anak-anak. Suku kedua berarti kan 2 kali 1. Suku ketiga berarti kan 2 kali 2, ya kan? Suku keempat gitu kan 2 kali 4.
Suku ke-5 2 kali 8. Suku ke-6 2 kali 16. Itu juga boleh anak-anak seperti itu. Jadi 2 kali suku sebelumnya. Itu juga bisa anak-anak. Matematika banyak cara ya. Bagaimana anak-anak untuk memilih, pilihlah yang membuat anak-anak itu paham. Semoga videonya selalu bermanfaat ya anak-anak. Selanjutnya, pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini adalah pola bilangan dengan mencari sukunya adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya anak-anak. Jadi misalkan ini 2 ya anak-anak. 2 itu dari mana? 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu 3 ini dari mana? 1 tambah 2 hasilnya 3. 5 dari mana? 2 suku sebelumnya berapa? 2 dan 3 kan ya. 2 tambah 3. Lalu 8 ini jumlah dari 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya adalah 3 dan 5. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. 13 adalah jumlah 2 suku sebelumnya, yaitu 5 tambah 8 sama dengan 13. Begitu anak-anak. Jadi bilangan Fibonacci adalah bilangan yang hasilnya adalah jumlah 2 suku bilangan sebelumnya. Begitu anak-anak. Nah, bilangan Fibonacci mulai dari 1 ya. 1 lalu 2, 3, 5, 8, 13. Jadi, rumus untuk pola bilangan Fibonacci kita bisa cari dengan ini ya, gambaran ini ya, seperti segitiga Pascal ya. Dari rumus ini kita carinya dengan cara garis miring anak-anak. 1 ini ya. Lalu ini juga masih 1. Lalu ini 1 tambah 1 2. Lalu sebelah sini 2 tambah 1 3. 1 tambah 3 tambah 1 5. Lalu 3 tambah 4 tambah 1 berapa? 8 dan seterusnya anak-anak. Jadi rumus suku ke n pola bilangan Fibonacci UN sama dengan jumlah 2 suku sebelumnya, atau n kurangi 1 tambah un kurangi 2. Ini kan 2 suku sebelumnya ya. Coba perhatikan polanya, dapatkah kalian melanjutkan pola selanjutnya? Jadi ini ya, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ini kan pertama tambah 0 gitu kan ya. Tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3 dan seterusnya. Jadi 2 ini dari mana? 1 tambah 1. 3 dari mana? 1 tambah 2. 5 dari mana? 2 tambah 3. 8 dari mana? 3 tambah 5. Jadi pola selanjutnya adalah 5 tambah 8. Hasilnya adalah 13. Begitu anak-anak untuk pola bilangan Fibonacci. Nah, untuk materi berikutnya kita nanti masuk ke materi barisan bilangan dan deret bilangan. Anak-anak tonton videonya sampai selesai ya, agar lebih paham mengenai pola bilangan, barisan dan deret bilangan ini. Barisan bilangan. Barisan bilangan kali ini anak-anak kita akan bahas definisinya, lalu juga kita akan bahas menentukan suku berikutnya, lalu kita akan bahas juga menentukan suku ke n. Nah gitu ya untuk barisan bilangan ini. Pengertian barisan bilangan, apa sih yang dimaksud dengan barisan bilangan Pak Yoki? Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi ada urutan bilangan gitu ya, sekumpulan bilangan yang berurutan gitu ya, yang telah diurutkan lalu menurut suatu aturan tertentu. Seperti itu anak-anak. Pengertiannya itu ya, barisan bilangan lo dalam bahasa Inggris itu sequence ya. Beberapa simbol dalam barisan itu adalah UN. UN ini apa Pak? UN itu adalah suku ke n. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa dalam pola tadi ada UN juga tadi ya. Nah ini dibahas sekarang anak-anak. Jadi UN adalah suku ke n. A itu apa Pak? A itu adalah U1 atau suku pertama. Suku pertama dalam bahasa Inggrisnya adalah first term ya. Lalu ada contohnya ya, first example ya. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ini kira-kira ini barisan apa nih? Kalau pola ini pola bilangan genap ya anak-anak ya. Nah ini membentuk barisan 2, 4, 6, 8. A itu sebagai U1, ini sebagai U1, 4 adalah sebagai U2, 6 adalah sebagai U3, 8 adalah sebagai U4 dan seterusnya gitu ya. Jadi rumus UN itu kalau dalam bahasa Inggrisnya determining ya. Lanjut jenis-jenis barisan.
Barisan yang pertama yaitu barisan aritmetika, nanti kita juga bahas barisan geometri anak-anak. Barisan aritmetika terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi barisan itu ada dua, barisan aritmetika dan barisan geometri. Barisan aritmetika, arithmetic sequence and series ya. Barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki selisih tetap pada suku-suku yang berurutan. Jadi ketika ada suku U1, U2, U3, U4 itu selisihnya tetap sama. U1 dengan U2 ya sama, U2 dengan U3 sama, U3 dengan U4 sama. Jadi selisihnya sama terus begitu anak-anak. Selisih dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda atau B. Jadi ada A, ada B, ada UN ya. Contoh barisan aritmetika seperti ini anak-anak. Barisan aritmetika adalah kelompok bilangan yang memiliki beda yang sama. Jadi ini ada kelompok bilangan ya, barisan bilangan ya. 5, 10, 15, 20 ini kan sama ya. Jadi bedanya itu sama. Artinya bedanya itu apa? U2 kurangi U1. 10 kurangi 5 kan 5. 15 kurangi 10 juga 5. 20 kurangi 15 juga 5. Jadi ini bedanya 5, 5, 5, 5 terus. Yang pertama. Yang kedua 6, 3, 0, negatif 3. Berarti kan ini bedanya berapa? Negatif 3, negatif 3, negatif 3 gitu kan ya. Jadi kalau dikurangi itu 6 kurangi 3 ya 3, 3 kurangi 3, 0, 0 kurangi 3 jadi negatif 3. Tapi kalau dalam beda itu U2 kurangi U1 yaitu 6, 3 kurangi 6, 3 kurangi 6 berarti berapa? Negatif 3. Begitu anak-anak. Ya, rumus UN dari barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah dalam kurung N kurangi 1 anak-anak, dikalikan lalu B, dikali B ya. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 lalu kali B. Dengan B adalah beda. Bedanya itu apa? Selisih dua suku yang berdekatan yaitu UN dikurangi UN kurangi 1. Nah A itu adalah sebagai suku pertama, UN adalah suku ke N, bilangan pada urutan ke N gitu artinya ya. Nah UN ini tadi apa? A ditambah N kurangi 1 kali B. Ingat-ingat ini rumusnya ya. A ditambah N kurangi 1 kali B itu rumus mencari suku barisan aritmetika anak-anak. Menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Contohnya, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Ini bagaimana anak-anak? 2, 5, 8, 11. Nah ini lihat gambar di sini. 2 ke 5 bertambah 3, 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3. Jadi barisannya seperti itu ya. Tentukan 3 suku berikutnya. Nah gini ya. 2, 5, 8, 11, 11 tambah 3, 14 gitu kan, 14 tambah 3, 17, 17 tambah 3, 20. Jadi maka barisan selanjutnya adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 dan seterusnya. Ini contohnya ya, ini namanya suku. Suku berikutnya 3 suku berikutnya berarti 14, 17 dan 20. Cukup 3 saja yang disebutkan ya anak-anak. Lanjut contoh soal lagi. Seorang pekerja menyusun batu bata hingga membentuk barisan. Ada batu bata tertumpuk seperti ini. Yang pertama 3, lalu yang tumpukan kedua ada berapa nih? 6. Tumpukan ketiga ada berapa? 4, 3, 2. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9 ya. Lanjut ya, tentukan jumlah batu bata pada susunan ke-10. Ya, ini susunan pertama, susunan kedua, susunan ketiga. Nah, yang ditanyakan adalah susunan ke-10. Bagaimana kan anak-anak caranya? Kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau ditulis dalam bilangan itu 3, 6, 9 sampai U10. Yang ditanyakan adalah U10 atau suku ke-10. 3 adalah suku pertama atau U1. U1 juga disebut dengan A ya. A suku pertama, U1 sama dengan 3 ya, sama ya. U2 itu disebut sebagai suku kedua. U3 disebut sebagai suku ketiga. Nah, kita lihat bedanya dulu. Bedanya adalah U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2, U4 kurangi U3 dan seterusnya. Pokoknya bilangan setelahnya dikurangi bilangan sebelumnya. Jadi 6 kurangi 3 adalah 3, 9 kurangi 6 juga 3. Nah, ini namanya barisan aritmatika ya kalau bedanya sama. Nah, lalu karena nilai bedanya adalah 3, yang ditanyakan susunan ke-10. Kita lanjut ya anak-anak. Jadi, untuk mencari susunan U10, berarti kan U10 atau UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Ini adalah rumus utama atau rumus umumnya. Jadi, gunakan rumus di samping ya. Ini ya, karena ini barisannya sudah diketahui bahwa bedanya itu sama.
Karena tadi ini bedanya sama, selalu 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Ini 3 ya, 6 kurangi 3, 3, 9 kurangi 3 juga 3. Ini bedanya artinya sama terus. Karena sama terus maka namanya barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika, anak-anak gunakan rumus UN-nya adalah dengan yang ini ya anak-anak. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Lalu setelah kita tuliskan rumusnya, anak-anak substitusikan nilai N ke dalam rumus ini. Jadi ketika UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B, maka U10 berarti N-nya ini tuh ganti angka 10 ya, atau 10 disubstitusikan menjadi kepada N. Jadi ganti N ini dengan bilangan 10, berarti A juga diganti dengan bilangan pertama. A adalah suku pertama. Berapa tadi suku pertamanya anak-anak? Di sini suku pertamanya adalah U1. U1 atau A itu sama dengan 3 ya. Jadi suku pertamanya di sini adalah 3. Lalu tambah dalam kurung 10 kurangi 1. 10 dari mana? Ini adalah nilai N. Jadi U10 berarti suku ke 10. Berarti N-nya 10. Kurangi 1 kali B. B-nya berapa? Tadi sudah tahu. Beda itu ya. Bedanya juga sama yaitu 3. Beda itu 6 kurangi 3 ya. Kalau suku pertama itu 3, kebetulan bedanya juga sama 3. Itu ya. Maka hasilnya 3 tambah 10 kurangi 1 kan 9 ya. 9 kali 3 gitu kan ya. Lalu 3 tambah 9 kali 3 kan 27, lalu sama dengan 30. Begitu anak-anak. Jadi suku ke-10 pada barisan ini, batu bata ini, di barisan ke-10 itu membentuk banyaknya bilangan, banyaknya batu bata tumpukannya adalah 30 batu bata. Begitu anak-anak. Lanjut. Menentukan rumus umum suku ke N tanpa tuntunan pola. Jadi ada teknik menentukan rumus umum suku ke N. Selidiki beberapa suku minimal hingga 4 suku. Sebab suatu barisan bilangan akan tertentu dengan tunggal jika 4 suku pertamanya sudah diketahui. Lalu selidiki selisih tetap di antara suku-sukunya. Jika selisihnya tetap ditemukan, jika dalam satu langkah penyelidikan barisannya berderajat 1, jika dua langkah penyelidikan barisannya berderajat 2. Jika dalam penyelidikan ada 3 langkah, maka barisannya berderajat 3. Lakukan pemisalan jika UN sama dengan A, N tambah B. Untuk barisan berderajat 1, ketika barisannya berderajat 2, maka UN sama dengan A N kuadrat tambah B N tambah C. Untuk barisan berderajat 3, maka UN sama dengan A N pangkat 3 tambah B N kuadrat tambah C N tambah D, dan seterusnya. Begitu anak-anak. Jadi ini ada cara untuk menentukan rumus umum suku ke N tanpa tuntunan pola gitu ya. Lanjut. Karena berderajat 2, maka pemisahan rumus umum suku ke N adalah seperti ini anak-anak. Jadi ada yang berderajat 2 gitu ya. Kita masuk ke contoh soal anak-anak. Contoh soal 1, menentukan rumus UN atau suku ke N ya. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut 0, 1, 3, 6, 10, 15. Ini bagaimana anak-anak? Kita cari dulu bedanya. Bedanya 1 dengan 0 itu 1, 3 dengan 1 itu 2, 6 dengan 3, 3, 10 dengan 6 itu 4, 15 dengan 5 itu 5. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 bedanya ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bedanya ini belum sama. Karena bedanya ini belum sama, maka kita tuliskan lagi langkah kedua, yaitu 2 langkah berarti kan. Ini langkah 1, langkah 2, atau kalau dalam bahasa lainnya yaitu tingkatan 1, tingkat 2. Berarti ini adalah barisan tingkat 2 anak-anak. Jadi barisan tingkat 2 itu artinya ketika tingkat 1 ini belum sama, maka kita tulis juga sampai ke tingkat 2. Ternyata sampai tingkat 2 itu sama, yaitu bedanya 2 dengan 1 bedanya 1, 3 dengan 2 1, 4 dengan 3 1, 5 dengan 4 1, udah 1 semua. Maka di dalam penyelidikan ini namanya adalah 2 tingkat penyelidikan. Jadi ini ya, ternyata selisih tetapnya, tetap itu artinya 1 1 1 terus 2 2 2 terus sama gitu ya. Selisih tetapnya dicapai dalam 2 tingkat penyelidikan. Maka dapat dipastikan bahwa barisan bilangan itu, ini adaannya harusnya ya, barisan bilangan itu berderajat 2. Jadi ini tuh UN-nya adalah berderajat 2 anak-anak barisannya. Nah, karena berderajat 2, maka pemisalan rumus umum suku ke N adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C anak-anak. Jadi U1 itu dulu A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. Maka U1 sama dengan A tambah B tambah C. Jadi ketika 1 kuadrat ya 1 kali A tetap A. B kali 1 tetap B. C-nya ditulis juga sama. U2 coba. U2 berarti A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 tambah C. Maka U2 sama dengan 2 kuadrat kan 4 ya. 4A. Lalu B kali 2 kan 2B ya.
lalu tambah C, dan seterusnya. Ini U3 A kali 3 pangkat 2 ditambah B kali 3 tambah C. Maka U3 sama dengan 9 ini dari mana anak-anak? 3 pangkat 2 itu 9 ya. 9A ditambah 3B kali 3 adalah 3B ditambah C ya. Lalu U4 adalah A kali 4 pangkat 2 ditambah B kali 4 tambah C. U4 maka 4 pangkat 2 kan 4 kali 4 ya. 4 kali 4 adalah 16 kali A berarti 16A. Lalu B kalikan 4 adalah 4B ditambah C. Maka U5 sama dengan 5 kuadrat kan 25 ya, kalikan A ditambah 5 kalikan B ditambah C. Jadi ini berderajat 2 seperti ini ya. Jadi U1, U2, U3, U4, U5 nya seperti ini anak-anak. Selidiki selisih tetapnya. Coba kita selidiki anak-anak dari A. Ini kan U1 ya. U1 nya kan tadi ini ya, sudah ketemu dari rumus ini. U1 nya adalah A tambah B tambah C, U2 nya adalah 4A tambah 2B tambah C, U3 nya adalah 9A tambah 3B tambah C, U4 nya 16A tambah 4B tambah C, U5 nya adalah 25A tambah 5B tambah C. Lalu kita cari selisihnya anak-anak. Selisihnya dari 4A dengan A berarti kan 3A, 2B dengan B berarti kan 1B, C dengan C kan kalau dikurangi, selisih itu kan dikurangi ya, berarti saya kurangi C habis anak-anak. Jadi selisih U1 dengan U2 adalah 3A tambah B, U3 kurangi U2 adalah 5A tambah B, U4 tambah U3 adalah 7A tambah B, U5 tambah kurangi U4 adalah 9A tambah B. Karena ini selisihnya beda semua, maka kita selisih lanjut lagi anak-anak. Selisih lanjutannya yaitu 5A dikurangi 3A adalah 2A, B kurangi B habis, 7A kurangi 5A adalah 2A, B kurangi B juga habis, 9A kurangi 7 adalah 2A, B kurangi B juga habis. Jadi sudah habis anak-anak, karena ini sama semua 2A, 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 ini berarti sudah deret tingkat 2 anak-anak ya, tingkat 1, tingkat 2 ya. Begitu anak-anak, lanjut anak-anak, jangan nyerah ya. Adakah pemasangan korespondensi antara keduanya? Coba. Ini ya sudah tertulis di sini ada A tambah B tambah C, di sini ada 3A tambah B, di sini ada 2A. Jadi antara pemasangan korespondensi antara keduanya itu maksudnya rumus yang pertama ini ya, rumus ini dengan bilangan tingkat 2 yang tadi kita tulis, adakah yang sama? Kita cek. Nah, ini kan urutannya sama. Ini U1 berarti kan 0, U1 berarti A tambah B tambah C gitu kan. Lalu ini ada bedanya. Beda yang pertama, tingkat pertama ada 3A tambah B, berarti beda tingkat pertamanya 1. Beda tingkat keduanya adalah 2A, 2A juga 1. Nanti kita akan tahu bahwa nilai A, nilai B, dan nilai C. Begitu anak-anak. Kita back ya. Kembali ke awal. Di awal itu kan 0, 1, 3, 6, 10, 15. Ini kan deretnya barisannya tingkat 2 ya. Tingkat 1, lalu tingkat 2. Ya kan? Tingkat 1, tingkat 2 gitu kan ya. 2 tingkat penyelidikan ya ini ya. Nah, dari soal yang ini tadi, soal contoh ini 0, 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Ini kan 0 ini kan sebagai U1. 1 ini sebagai beda tingkat 1. 1 yang bawah sebagai beda tingkat 2. Nah, dari sini kita masuk ke rumus ini tadi. Karena bedanya berderajat 2 atau bertingkat 2, maka UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Ketemu ternyata U1-nya rumusnya adalah A tambah B tambah C. Bedanya 3A tambah B, beda yang pertama. Beda yang kedua 2A. Lalu setelah ketemu rumus ini, rumusnya ya, dan kita tahu soalnya tingkat 2, maka kita korespondensikan, kita pasangkan. Jadi ini sama, artinya U1 ya 0, berarti A tambah B tambah C. Lalu beda pertama adalah 3A tambah B sama dengan 1 gitu kan ya. Ini kan letaknya sama, berarti kan sama nilainya nih. 3A tambah B sama dengan 1, A tambah B tambah C sama dengan 0, 2A sama dengan 1. Nah, lalu kita peroleh persamaan. Ada 3 persamaan anak-anak. A tambah B tambah C sama dengan 0. Persamaan kedua 3A tambah B sama dengan 1. Persamaan ketiga 2A sama dengan 1. Dari ketiga persamaan ini anak-anak kita lanjutkan dengan penyelesaian dari 1 dan penyelesaian dari yang 3 ya. 3 ini 2A sama dengan 1. Kenapa dari sini dulu? Karena ini adalah variabel yang paling sedikit yaitu A. Kalau ini kan udah ada A, ada B. Ini ada A, ada B, ada C. Berarti dari variabel yang paling kecil dulu. Variabel yang paling sedikit berarti 2A. 2A itu apa? 2A kali 1. A-nya berapa? 2 kali berapa sama dengan 1? Berarti A-nya adalah
akhir penyelesaian. Dengan penyelesaian dari 3 ke 1, jadi artinya dari persamaan ketiga itu adalah 2A sama dengan 1, maka A sama dengan 1/2 gitu ya. Berarti di sini 2 kalikan A sama dengan 1, maka A sama dengan 1/2 gitu kan, 1/2 gitu ya. Perkalian itu kalau dicari A-nya maka pembagian ya, karena saling perkalian adalah lawan dari pembagian gitu ya. Lanjut, berarti kedua dari A sama dengan 1/2 ini substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua kita tahu bahwa persamaan kedua adalah 3A tambah B sama dengan 1. Maka hasilnya ketika A nya diganti dengan bilangan setengah, maka 3 kali setengah tambah B sama dengan 1. 3 kali setengah itu adalah 3/2 ditambah B sama dengan 1, maka B adalah 1 dikurangi 3/2. 1 dikurangi 3/2. 1 itu kan 2/2. 2/2 kurangi 3/2 adalah negatif 1/2 gitu ya. 1 itu kan 2/2 ya. Kenapa 2/2? Kenapa pakai 2? Karena di sini penyebutnya juga 2 anak-anak. Jadi kalau pengurangan tuh samakan penyebutnya ya. Berarti 1 kurangi 3/2 adalah negatif 1/2. A sudah ketemu setengah, B sudah ketemu negatif setengah. C-nya berapa? Berarti kan kita masukkan ke rumus pertama. Nah, di rumus pertama diketahui bahwa A tambah B tambah C itu sama dengan 0 anak-anak. Jadi C-nya nanti akan kita ketemukan karena A dan B sudah ketemu ya. Pertama kan tadi kita nyari A ketemu, A-nya ke sini, B-nya ketemu. A dan B ketemu, A dan B ke sini, C nanti ketemu. Begitu anak-anak. Nah, di sini A tambah B tambah C sama dengan 0. A-nya itu adalah setengah. A itu setengah anak-anak. Di sini setengah ya. B-nya adalah negatif setengah ini ya. Nah, C-nya itu berapa? Berarti kan setengah tambah negatif setengah tambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan 0. Kenapa 0? Setengah tambah negatif setengah berarti kan setengah kurangi setengah kurangi 0 ya. 0 tambah C sama dengan 0 berarti C-nya sama dengan 0. Begitu anak-anak. Substitusi ke memisalan semua UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Akan diperoleh UN sama dengan setengah N kuadrat kurangi setengah N. Jadi dari rumusan ini sudah ketemu bahwa nilai A adalah setengah, nilai B adalah negatif setengah, nilai C adalah 0. Setelah ketemu A, B, dan C, kita masukkan atau kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini. Rumus ini adalah rumus umum yang pertama tadi anak-anak, karena ini tingkat 2 maka pangkatnya 2. Untuk rumus umum tingkat 2, barisan tingkat 2 maka UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN tambah C. Karena nilai A-nya itu adalah setengah, B-nya itu adalah negatif setengah, C-nya adalah 0, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu setengah N pangkat 2 dikurangi setengah N. Berarti A-nya kan setengah ya, berarti tinggal ganti A dengan setengah N kuadrat tambah BN. B-nya itu negatif, kalau tambah negatif maka kurangi. Jadi kalau penjumlahan ketemu negatif, ini kan B-nya negatif ya, ketika dimasukkan ke sini kan tambah negatif setengah N gitu kan ya, berarti kurangi setengah N. Nah, untuk disederhanakan juga boleh. Jadi ini kalau dikalikan kan tinggal kebalikannya ya. N kali N itu N kuadrat. N kali negatif 1 N per 2 sama ya. Ini penyederhanaan dari ini anak-anak. Jadi setengah N kuadrat kurangi setengah N itu disederhanakan jadi UN sama dengan N dalam kurung N kurangi 1/2. Ini cara menyederhanakannya seperti ini anak-anak. Jadi pertama kita tentukan penyebutnya dulu yaitu 2. Begitu ya. 2 bagi 2, 1 kali N kuadrat berarti N kuadrat. 2 bagi 2, 1 kali N berarti N. Gitu. Nah, lalu ini dijabarkan lagi dibagi N, maka hasilnya N kurangi 1, maka N kali N kurangi 1 itu hasilnya ini N kuadrat dikurangi N, karena ini setengah dan ini per 2 juga sama ya. Nah, ini seperti ini anak-anak. Dengan demikian suku keberapapun dapat ditentukan dengan mudah karena rumus UN nya sudah ketemu anak-anak. Jadi rumus UN dari soal tadi itu adalah N dalam kurung N kurangi 1 bagi 2. Lanjut contoh soal nomor 2 anak-anak. Lanjut contoh soal 2. Menentukan rumus UN atau suhu KN. Tadi soal pertama sudah, soal kedua mencari rumus suhu KN ya. Dengan beda yang tidak tetap. Tadi sudah tahu ya caranya ya. Kita coba lagi anak-anak biar lebih paham. Matematika itu lebih paham dengan cara berlatih anak-anak.
Di sini ada 3, 7, 13, 21, 31. Nah, 3 ini sebagai apa tadi? A tambah B tambah C, itu 3. Lalu di sini berapa ini? 4 ya, karena 7 kurangi 3 adalah 4. Sini berapa coba? 6 kurangi 4 berapa? 2. Sini berarti 2. Nah, anak-anak yang saya lingkari ini adalah bagian-bagian yang akan kita cari. A-nya kita cari, B-nya kita cari, C-nya. Jadi nilai A, nilai B, nilai C ini berapa Kak? Kita cari dengan rumus persamaan ini. Jadi 2A itu sama dengan 2, 3A tambah B sama dengan 4, A tambah B tambah C sama dengan 3. Ketika sudah ketemu A, B, dan C, ingat-ingat anak-anak masukkan ke dalam rumus suku ke N tingkat 2 karena ini tingkat 2. Begitu. Nah, secara umum rumus suku N dari barisan bilangan tersebut dapat ditulis. Nah, ini anak-anak rumus umum ketika deretnya ketika barisannya tingkat 2 gitu ya anak-anak ya. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Lalu ketika A-nya ini ketemu, A-nya berapa nih? A-nya 2 bagi 2, 1 ya. Kalau yang cepat ya. 3 tambah B sama dengan 4, berarti 3 kali 2 tambah B, 3 kali 1 tambah B sama dengan 4, B-nya berapa? 3 tambah 4, 3 tambah berapa sama dengan 4, B-nya adalah 1 gitu ya. Nah, kita contohnya. Selanjutnya untuk menentukan nilai A, B, D, dan C dilakukan sebagai berikut. Ini dulu selalu dari sini. Kenapa selalu dari sini? Selalu mulai dari yang terkecil. Variabelnya variabelnya paling sedikit adalah 2A. 2A sama dengan 2, berarti 2 kali berapa sama dengan 2, berarti A-nya adalah 1. Kita buktikan A sama dengan 1. 2 kali A sama dengan 2, maka A adalah 1. Lalu yang kedua, di sini ya, 3A tambah B sama dengan 4. Maka kita akan ketemu B-nya. Tadi kan A-nya 1 ya, berarti 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. Lalu setelah itu B-nya ketemu. Berapa B-nya? 4 kurangi 3. Ini 3 kali 1 kan 3, berarti 3 tambah berapa sama dengan 4, berarti B sama dengan 4 kurangi 3. Berapa B-nya? B-nya adalah 1. Lalu kita masukkan atau substitusikan nilai B sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Persamaan yang paling atas ini ya. A tambah B tambah C sama dengan 3. A-nya 1, B-nya 1, C-nya berapa biar jadi 3? Ya 1 tambah 1 tambah 1 lah, pasti 3 gitu. C-nya juga 1, jadi A1, B1, C1. Karena A1, B1, C1, maka kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. A-nya kan 1 ya. A-nya 1 berarti 1N kuadrat ditambah B-nya 1 berarti 1N ditambah 1, C-nya juga 1. Karena ini 1 nggak perlu ditulis ya, sama ya. Karena N kuadrat ini ada sebenarnya 1N kuadrat, ini sama. Ditambah N itu berarti 1N juga ini sama, hanya tidak ditulis anak-anak. Ditambah 1, begitu anak-anak. Jadi nilai A itu sebenarnya 1A, nilai B 1B itu sama ya. Jadi ketika nilainya N dengan 1N itu sama. Jadi N itu sebenarnya ada bilangan satunya, cuman tidak ditulis gitu ya. Soal-soal latihan anak-anak ini bisa dikerjakan, silahkan di screenshot. Bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di sekolah ketika nanti sudah masuk atau ketika sudah normal kembali situasinya ya. Silahkan boleh di screenshot anak-anak buat jadikan tantangan gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak mundur dulu sebelum mencoba gitu ya. Ini coba dulu anak-anak kerjakan. Di sini ada persegi-persegi nih ya, 1 2 3 4 5, lalu di sini berapa? 12. Nah, ini dihitung anak-anak. Jadi nanti ketemu UN-nya berapa, U100 berapa. Anak-anak barusan anak-anak kan sudah diberitahu bahwa untuk mencari nilai rumus UN itu ketika tingkatnya ini bedanya tingkat 1, berarti tinggal rumus UN yang pertama, ketika tingkat 2 rumus UN-nya yang pangkat 2, ketika tingkat 3 UN-nya pangkat 3, begitu anak-anak. Kalian anak-anak coba ya untuk mencari rumus UN-nya. Jadi ketika rumus UN-nya sudah ketemu, mau nilai N-nya berapapun, kita akan bisa mencarinya dengan cara substitusikan ke dalam rumus UN ini anak-anak. Lanjut ya, kita ke contoh soal anak-anak. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah barisan sebagai berikut: 2, 5, 8, 11 dan seterusnya, titik-titik sampai seterusnya ya. Nilai suku ke-10 barisan di atas adalah titik-titik. Nilai suku ke-10 berarti kan ini baru suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 sampai suku ke-10.
Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, sampai ke 10. Anak-anak bisa menghitungnya secara manual juga boleh. 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 11 tambah 3, itu juga boleh. Sampai suku ke 10. Hanya saja ketika pakai rumus yang manual seperti itu, ketika ditanyakan suku ke 100, anak-anak akan kelabakan atau kesulitan nantinya. Jadi anak-anak harus menghafalkan dan mengetahui rumus-rumusnya untuk mencari suku ke n gitu ya. Dalam suatu barisan, ternyata rumus suku ke n dalam suatu barisan tadi apa? A ditambah dalam kurung n kurangi 1 kali B. Ingat-ingat anak-anak, ketika rumus UN barisan aritmatika itu adalah A tambah n kurangi 1 kali B. Di sini notnya ya, catatan kerja kan dalam kurung dulu. Jika nilai beda adalah hasil pengurangan selisih antara suku UN dengan UN kurangi 1. Bedanya ini berapa? 5 kurangi 2 adalah 3. Suku pertamanya ini berapa? Suku pertamanya A itu adalah 2. Maka menggunakan rumus samping UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Jadi mencari U10 adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. U10 berarti N nya ganti 10. A nya berapa tadi? A nya 2, N nya berarti 10 kurangi 1. Ini ya, N kurangi 1 berarti 10 kurangi 1 kali B. Bedanya adalah 3. Kita substitusikan semuanya anak-anak, semua jadi bilangan. Setelah itu baru kita kerjakan. 2 ditambah 2 tambah ya 10 kurangi 1 9, 9 kali 3 gitu kan ya. Lalu sama dengan 2 tambah 9 kali 3 kan 27 ya. Lalu sama dengan 27 tambah 2 adalah 29. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 29. Lanjut anak-anak, nomor 2. Diketahui suatu barisan memiliki rumus UN sama dengan 5N tambah 10. Nilai suku ke-20 barisan di atas adalah, wow luar biasa ya, suku ke-20 anak-anak. Jadi jangan panik dulu ketika mengerjakan soal matematika anak-anak. Kita pahami dulu, diketahui sebuah barisan memiliki rumus. Rumusnya sudah ada, ditanyakan suku ke-20. Wah mudah anak-anak karena rumusnya sudah ada. Rumus UN nya itu adalah A tambah N kurangi 1 ke B. Ini kan rumus umum utama ketika nilai A dan B nya kan belum diketahui. Orang di sini itu rumusnya sudah jadi anak-anak. UN sama dengan 5N tambah 10. Berarti kalau N nya adalah ditanyakan adalah suku ke-20, berarti N nya 20 anak-anak. U20 sama dengan 5 kali 20 karena N nya adalah 20, maka 5 kali 20 lalu ditambah 10, maka sama dengan U20 itu adalah 5 kali 20 berapa? 100 ditambah 10, maka hasilnya adalah 110. Mudah sekali anak-anak, hanya saja tinggal 20 ini disubstitusikan kepada N ini. Jadi N ini ganti bilangan 20, 5 kali 20 tambah 10. Kalaupun sudah hafal tidak perlu menulis dengan oret-oretan anak-anak, tinggal N ganti dengan 20. Berarti 5 kali 20 kan 100 ya, 100 tambah 10 berarti 110. Boleh juga dengan menggunakan rumus seperti ini anak-anak. Lanjut anak-anak, kita masuk ke soal nomor 3. Suku ke-4 dan suku ke-9 barisan aritmatika secara berturut-turut adalah 100 dan 75. Maka nilai beda barisan tersebut adalah, nah ini diketahui bahwa suku ke-4 itu 100, suku ke-9 adalah 75. Berarti ini sukunya barisannya tuh menurun, berkurang dari 100. Ini suku 4, suku ke-9 kok 75, berarti kan berkurang gitu ya. Kita kan tidak tahu berkurangnya berapa. Kita akan coba kerjakan anak-anak. Di situ diketahui bahwa U4 itu 100, U9 itu 75. Nilai bedanya adalah berapa gitu kan ya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus UN adalah A tambah N kurangi 1 kali B gitu kan ya. Kita ke catatan dulu anak-anak. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Ketika U4 berarti kan N nya ganti 4 ya. N nya ganti 4 kurangi 1 gitu kan ya. Kali B, berarti A tambah dalam kurung 4 kurangi 1 kali B itu sama dengan A tambah 3B. 3 dari mana? 4 kurangi 1 gitu kan ya, dalam kurung dulu dikerjakan. Berarti U4 itu sama dengan A tambah 3B. Ini U4. U9 rumusnya gimana? A tambah N kurangi 1 kali B. N nya adalah 9, 9 kurangi 1 8 ya. Berarti A tambah 8B. Kita punya dua rumus, yaitu A tambah 3B ini sama dengan U4, atau U4 sama dengan A tambah 3B. Karena sama dengan itu artinya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Ini ya, ini sama dengan itu kan artinya sama ya. Kiri sama dengan kanan, kanan sama dengan kiri, itu sama. Untuk yang ini ya. Nah karena di sini A tambah 3B sama dengan U4 itu kan sama dengan 100. Tadi bilangnya U4 kan 100, berarti kan sama ya. Berarti A tambah 3B ini 100, lalu A tambah 8B sama dengan U9. U9 kan 75, berarti A tambah B juga 75. Ini sama. Jadi artinya namanya sama itu ya sama anak-anak. Gitu. Lalu kita masukkan ke sini ya. Jadi untuk mencari bedanya adalah
A tambah 3B sama dengan 100, A tambah 8B sama dengan 75. Berarti kita mencari B. Untuk mencari B kita kurangi anak-anak. Kita kurangi biar apa? Biar A ini hilang, habis. A kurangi A kan 0 ya. 3B kurangi 8 berarti negatif 5B. 100 kurangi 75 adalah 25. Maka nilai B adalah 25 dibagi negatif 5. B-nya adalah negatif 5. Jadi nilai B-nya adalah negatif 5. Kita cek jawabannya B betul atau salah negatif 5. Jawabannya adalah B betul. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Begitu anak-anak. Jadi untuk mencari nilai beda kita cari rumusnya terlebih dahulu. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya kan di sini ada ya, A tambah 3B, A tambah 8B. Gitu anak-anak. Lanjut. Nomor 4. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Pola 1, pola 2, pola 3. Tono berpendapat bahwa jumlah minimal batang korek api untuk membuat pola yang ke-100 adalah 303 buah. Menurut kamu apakah pendapat Tono tepat? Jelaskan alasanmu. Ini kan pola 1 aja udah segini nih. Pola 1 ada berapa? Coba kita hitung. 1. Yang vertikal ada 1, 2. Horizontalnya 1, 2 berarti 4. Ya, 5, 6. Ada 6 ya. Pola kedua berapa? Pola ketiga berapa? Nah intinya kan pola ke 100. Coba anak-anak pola ke 100 gitu kan. Kalau tanpa rumus kita sulit sekali anak-anak mengerjakan soal ini. Tapi kalau dengan rumus akan jadi mudah. Rumus pola bilangan adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. UN adalah suku ke N. A adalah suku pertama, B adalah selisih antar suku. Ingat-ingat ya, A adalah suku pertama atau 1, B adalah selisih antar suku. Pembahasan. Di sini diketahui ketika kita hitung tadi batang korek apinya adalah 6, 9, 12. U1 6, U2 adalah 9, U3 adalah 12. Yang ditanyakan adalah U100 atau suku ke-100. Suku pertama U1 6, bedanya adalah 9 kurangi 6 berapa? 3. 12 kurangi 9 juga 3. Berarti bedanya sudah pasti ini 3. 3 terus gitu ya. Nilai bedanya berarti 3, nilai A-nya adalah 6. A itu suku pertama. Lalu jadi mencari U100 adalah UN. Berarti kan mencari U100 UN dulu ya. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Maka U100 sama dengan A-nya itu udah ada 6 ya. A-nya 6, N-nya 100 kurangi 1 berarti 99 ya. Kali B bedanya adalah 3. Di sini sudah dicari tadi ya 3. Anak-anak tinggal substitusikan saja. Jadi 6 tambah 297, 99 kali 3 gitu kan ya. Ini kan 100 kurangi 1 sama dengan 99 lalu kalikan 3. 99 kali 3 itu udah 297 lalu tambahkan dengan 6 adalah 303. Jadi pendapat Tono itu benar anak-anak ya, karena dibutuhkan 303 korek api untuk pola ke-100. Jadi pendapatnya adalah benar. Dalam suatu gedung teater disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 16 kursi, baris kedua 18 kursi, baris ketiga 20 kursi, dan seterusnya. Tentukan banyak kursi pada baris ke-20. Anak-anak jangan pusing dengan kalimat yang panjang, artinya ini awalnya barisan 16 terus 18 terus 20. Ini kan bedanya udah kelihatan anak-anak. Kita cari suku ke-20 anak-anak. Kita masuk ke pembahasan anak-anak. Diketahui susunan kursi sebagai berikut 16, 18, 20. Di sana tadi susunan kursinya seperti ini ya anak-anak. 16, 18, 20 udah kelihatan bedanya berapa anak-anak. 18 kurangi 16 2 ya. 20 kurangi 18 2. 2 2 2 terus berarti ini barisannya adalah barisan aritmatika. Ingat barisan aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Kita cari bedanya dulu. Beda itu adalah suku sebelumnya suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Berarti 18 kurangi 16 sama dengan 2. Atau 20 kurangi 12 juga sama 2 boleh. Berarti A itu ada suku pertama yaitu 16. Maka gunakan rumus di samping. Ini rumusnya ya. Jadi mencari rumus U20 adalah kita tulis rumus utamanya dulu. Rumus utama dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. N-nya adalah 20, maka kita substitusikan 20 ini ke dalam N. Jadi N-nya ganti 20. Lalu sama dengan A-nya udah ganti 16 suku pertama. Lalu N itu ganti 20, bedanya itu udah ganti 2. Maka kita lanjutkan ya. 16 ini tulis lagi, tambah 20 kurangi 1 adalah 19, lalu kalikan 2. Ini karena penjumlahan nih, perkalian didahulukan. 19 kali 2 38 tambah 16, berarti hasilnya adalah 54. Jadi suku ke-20 dari barisan kursi itu, barisan ke-20 itu jumlahnya adalah 54. Itu anak-anak. Ada 54 ya banyaknya ya. Diketahui barisan 2, 5, 8, 14. Rumus suku ke N, rumus UN barisan tersebut adalah
Bagaimana nih? 2, 5, 8, 14. Rumus U ke N, rumus UN barisan tersebut adalah 2, 5, 8, 14. Bagaimana? Kita coba cari anak-anak. Cara mencarinya adalah di sini A-nya sudah ketemu 2, bedanya 5 kurangi 2 adalah 3. Lalu ditanya UN. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B sama dengan U. Berarti UN-nya adalah 2, A-nya 2 kan ya. Bedanya adalah 3. Bedanya adalah 3. N kurangi 1 ini masih tetap sama. 2 tambah berarti 3 kali N 3N. 3 kali 1 sama dengan 3, ini kurangi ya. N kurangi 1 kali 3 berarti 3N kurangi 3 gitu kan ya. N kali 3 3N dikurangi 1 kali 3 adalah 3. Jadi 3N berarti tulis dulu yang variabelnya paling depan. Tulis dulu variabel itu paling depan ya, 3N. 2 kurangi 3. 2 kurangi 3 adalah negatif 1. Berarti 3N kurangi 1. Jawabannya adalah B. Begitu anak-anak. Nomor 6. Rama diberi tugas oleh Pak Mimin untuk meletakkan buku di rak perpustakaan. Di rak pertama ia harus meletakkan 6 buku. Di rak kedua 11 buku. Di rak ketiga 16 buah buku. Di rak keempat 21 buah buku. Jika banyaknya rak di perpustakaan adalah 15, ada raknya itu jumlahnya adalah 15. Tentukan banyak buku yang harus disusun Rama di rak terakhir. Di rak terakhir itu ada berapa buku gitu kan ya. Berarti di rak 15 rak terakhir kan ya, karena ada 15. Berarti U15 gitu kan ya. Susunan ke-15 ini berapa bukunya gitu kan. Pertama 6, 11, 16, 21 ini susunan bukunya, jumlah bukunya. Kita cari bedanya dulu anak-anak. Beda adalah 11 kurangi 6. Berapa 11 kurangi 6 adalah 5. 16 kurangi 11 juga 5. Bedanya sudah sama, berarti barisannya aritmatika. Lalu A adalah suku pertama. Suku pertama adalah 6. Jadi di sini adalah 6 atau A. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Karena N-nya adalah 15, maka N ganti 15 di sini ya. U15 sama dengan A-nya adalah ke 6 karena A-nya itu suku pertama berarti 6. Tambah dalam kurung N, N-nya 15 tadi sudah dijelaskan di sini N-nya 15, lalu kali B. Bedanya adalah ketemunya 5 tadi ya anak-anak ya. Maka U15 sama dengan 6 tambah dalam kurung 15 kurangi 1 adalah 14 kali 5. Lalu sama dengan 16 kali 16 tambah gitu kan ya. 14 kali 5 berapa anak-anak? 14 kali 5 itu hasilnya ada 70. 70 tambah 6 berarti 76. Begitu anak-anak. Jadi mudah ya ketika sudah mencoba dan berusaha ya. Soal ke-7. Gambar di bawah ini menunjukkan pola barisan yang disusun dari batang korek api. Batang korek api di sini anak-anak cara menghitungnya adalah anak-anak hitung yang horizontal terlebih dahulu. Horizontal itu yang tidur ini ya, seperti tidur gini ya. 1, 2, 3. Yang panjangnya sama. 1, 2, 3. Lalu yang vertikal miring. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi yang miring ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu yang horizontal ada 1, 2, 3, 4 dengan 3 berapa tuh? 7. Yang ini jumlahnya ada 11, yang ini jumlahnya adalah 15. Ngitungnya seperti tadi anak-anak. Yang horizontal dulu 1, 2, 3. 1, 2 berarti 3 tambah 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 6 dengan 5 kan 11 ya. Lanjut anak-anak, jadi 11 kurangi 7 berapa bedanya? Banyak perkara pada pola berikutnya adalah titik-titik buah. Yang ditanyakan adalah pola berikutnya. Berarti kan 7, 11, 15, 19 ini dari mana? 7 ke 11 berapa? 11 kurangi 7 itu adalah bedanya 4. 15 kurangi 11 juga bedanya 4. Lalu setelah 15 ini berapa gitu kan ya, karena bedanya 4 maka 15 tambah 4 itu 19. Jadi jawabannya adalah D, 19 ya. Pola selanjutnya karena ini polanya bertambah 4, 7 tambah 4 11. 11 tambah 4 15, 15 tambah 4 19. Jadi jawabannya adalah D, 19 gitu. Lanjut nomor 8. Pola di bawah dibuat dari potongan lidi. Pola pertama ini jumlah potongan lidinya ada berapa? 1, 2, 3, 4 berarti 4. Pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. 4, 7, 10, 13, 16. Jadi cara menghitungnya ini yang vertikal kita hitung dulu, lalu tambahkan dengan yang horizontal. Itu caranya seperti itu anak-anak, biar tidak tertukar. Biar tidak lupa menghitungannya ya.
Nah, di sini U13 berarti kan ya, karena pola ke-13 berarti kan U13 sama dengan 4 tambah dalam kurung 13 kurangi 1. Karena A tambah N kurangi 1 kali B. Ini sengaja saya tidak tulis biar anak-anak lebih ingat. Jadi ya, A-nya itu adalah 4. A adalah suku pertama ditambah N kurangi 1. N-nya adalah 13 atau suku ke-13 kurangi 1. Kali 3. Ya, kali 3 anak-anak. Hasilnya adalah sama dengan 4 tambah dalam kurung 13 kurangi 1 12. 12 kali 3 berapa? 36. 36 tambah 4 40. Jadi jawabannya adalah B. Jadi jawabannya untuk lidinya itu pada pola ke-13 adalah jumlahnya 40. Begitu anak-anak ya. Barisan geometri. Tadi sudah barisan aritmetika sudah anak-anak. Barisan aritmatika itu jadi ciri-cirinya itu memiliki beda yang sama anak-anak. Bedanya itu selalu sama gitu ya. Bedanya itu adalah U2 kurangi U1. Jadi U setelahnya dikurangi U sebelumnya. Barisan geometri ini berbeda anak-anak. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio atau hasil bagi antara dua suku yang berurutan tetap. Jadi antara U2 bagi U1 dengan U3 dengan U2, U4 bagi U3, U5 dengan bagi U4, U6 bagi U5, U7 bagi U6 dan seterusnya, itu hasilnya adalah sama. Jadi kalau barisan geometri ini menggunakannya rasio atau R. Tapi kalau barisan aritmatika itu menggunakannya B atau beda. Beda ya. Kalau rasio kan perbandingan, kalau B beda berarti selisihnya ya. Begitu. Beda gitu ya. Barisan geometri adalah kelompok bilangan-bilangan yang memiliki perbandingan yang sama. Artinya 10 bagi 5 2, 20 bagi 10 2, 40 bagi 20 juga 2. Ini 3 bagi 6 setengah. 1,5 bagi 3 juga setengah, 0,75 bagi 1 setengah juga setengah atau separohnya 1/2 ya. Jadi untuk yang bawah ini 1/2, yang atas ini 2 bedanya ya. Perbandingannya maaf, perbandingannya yang bawah itu 1/2, yang atas adalah 2. Jadi R-nya itu U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, U5 bagi U4 itu hasilnya selalu 2. Gitu anak-anak. Ini barisan geometri ya. Barisan geometri memiliki ciri-ciri perbandingan antara dua suku yang tetap, itu contohnya ya. 2, 4, 8, 16, 32. Ini sama hasilnya 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. 32 bagi 16, 2. Terus. Itu hasilnya 2. Untuk menentukan suku ke N digunakan rumus UN sama dengan AR N kurangi 1. Ini ya. Saya kalau menghafalkan tuh Arni. AR N kurangi 1. Gitu. Cara menghafalnya bebas anak-anak. UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Jadi pilihlah cara yang menurut anak-anak paham. Rumus suku ke N barisan di atas adalah UN sama dengan A nya berapa? 2. A itu suku pertama masih sama. Kali R. R nya berapa R? R nya udah dicari 4 bagi 2. 8 bagi 4 ini hasilnya 2. Maka R nya 2 pangkat N kurangi 1. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan 2 kali 2N kurangi 1. Begitu anak-anak. Untuk menyederhanakannya juga boleh UN sama dengan 2 pangkat N gitu ya. Ini kan awalnya 2 pangkat N gitu kan ya. 2 pangkat 1 kali, ini kan awalnya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N kurangi 1. Jadi kalau disederhanakan 2 pangkat 1 tambah N kurangi 1 berarti kan tinggal N. Karena 1 kurangi 1 habis. Itu jadi artinya 2 pangkat N gitu. Boleh ya. Gitu ya anak-anak ya. Ini sebenarnya 2 itu 2 pangkat 1 ya. Di sini ada satunya. Kalau pangkat dikalikan itu pangkatnya dijumlahkan ketika bilangan yang dipangkatkan itu sama. 2 ini 2 gitu kan ya. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N kurangi 1 berarti 2 pangkat 1 tambah N kurangi 1. Ini jadi penjumlahan gitu. Kalau perkalian perkalian pangkat yang bilangan yang dipangkatkan itu sama, maka tinggal pangkatnya itu dijumlahkan gitu anak-anak. Ini ada contoh soal seperti ini. Suatu barisan geometri 2, 4, 8, U4, 16, U5 sama dengan 32. Rumus suku ke N barisan geometri itu UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Berarti U4. Ini kan U4 nya 16 berarti ya. Iya kan? 2 kali 2 pangkat 4 kurangi 1. 2 kali 2 pangkat 3 8. 2 kali 8 adalah 6. 16. U5. Berapa U5? 2 kali 2 pangkat 5 kurangi 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32. 2 pangkat 4 itu 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Itu 16. Ini hanya contoh saja.
Tentukanlah rumus suku ke N dan suku ke 6 dari barisan geometri di bawah ini. Ada dua barisan geometri. Barisan yang pertama adalah 3, 6, 12, 24, 48. Soal kedua juga ada 12, 6, 3 dan seterusnya. Ini sudah kelihatan sekali anak-anak bahwa 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, kali 2 24, kali 2 24, 28. Yang ini bagi 2, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk mencari rasio atau perbandingannya itu adalah U2 bagi U1, U3 bagi U2. Jadi rasionya ini 6 bagi 3, 12 bagi 6, 24 bagi 12, 48 bagi 24. Yang bawah juga sama, 6 bagi 12, 3 bagi 6 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sini ada 3, 6, 12, 24, 48. Suku ke 6-nya adalah berapa gitu kan ya? Yang B 12, 6, 3, suku ke 6-nya adalah berapa? Pertama anak-anak kita cari A dulu. A adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 3, di sini tulis 3. Lalu R itu adalah 6 bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 12 bagi 6 juga boleh. 24 bagi 12 juga boleh, itu 2. UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. Gitu ya. Berarti UN sama dengan A-nya adalah 3, R-nya adalah 2. R-nya kita ganti 2, substitusikan 2. Pangkat N kurangi 1. Lalu U6 sama dengan 3 kali 2 pangkat N kurangi 1. N-nya itu berapa? N-nya kan 6. 6 kurangi 1 berarti 5 gitu ya. 5 dari mana berarti? 6 kurangi 1. N nya kan 6 nih kan. U6 sih ya. Lalu 3 kali 32. 2 pangkat 5 adalah 32. 2 pangkat 5 itu gimana sih? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya 32. Lalu 32 kali 3 atau 3 kali 32 hasilnya 96. Jadi jawaban untuk A suku ke 6 nya adalah 96. Lanjut ke B. 12, 6, 3. Berarti ini gimana? A-nya adalah 12, R-nya berapa? 6 bagi 12. 6 bagi 12 berapa? 1/2. Maka UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1 gitu kan ya. UN sama dengan 12, A-nya adalah 12, R-nya adalah setengah. Setengah pangkat N kurangi 1. Lalu U6 adalah 12 kali setengah pangkat 5. Maka sama dengan 12 kali 1/32. 32 dari mana? 2 pangkat 5. 1 pangkatkan 5 itu tetap 1. 1 pangkat 10 juga tetap 1 gitu ya. Jadi 12 kali 1/32. 32 dari mana? 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali hasilnya 32. Maka 12 kali 1/32 adalah 12/32. Ini boleh juga disederhanakan juga ya anak-anak ya. Boleh ya. Lanjut. Nomor 2. Pada suatu barisan geometri diketahui U3 sama dengan 2 dan U6 sama dengan 1/4. Tentukan suku ke-8. Bagaimana anak-anak? Ini barisannya geometri sudah ditentukan anak-anak. Maka kita cari U3 itu sama dengan 2. U6 sama dengan 1/4. Kita tulis dulu rumusnya. U3 ini gimana rumusnya? U3 adalah AR pangkat 2. Kalau U6 AR pangkat 5. Kita lihat anak-anak. Bilangan 2 dengan 3 bedanya apa? Bilangan 5 dengan 6. Nah ini dilihat. 2 itu dari mana? N kurangi 1, 3 kurangi 1, 2. 5 dari mana? 6 kurangi 1, 5. Kok bisa kurangi 1? Lah rumusnya kan ini. UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 gitu kan ya. Ketika N nya 5 berarti kan 5 kurangi 1 jadi 4 gitu. Kalau 6 kurangi 1 jadi 5. Jadi N nya ini dikurangi 1 di rumus ini. R pangkatnya ini dari 3 kurangi 1 jadi 2. Yang ini 6 kurangi 1 jadi 5. Maka dari itu AR pangkat 2 itu sama dengan 2. 2 dari mana? Dari yang diketahui gitu kan ya. U3 diketahui adalah 2. U6 diketahuinya adalah 1/4 dari soal nih ya. Jadi kita ambil rumusnya yang ini. Gitu. Jadi AR pangkat 2 sama dengan 2, AR pangkat 5 sama dengan 1/4. Kita coba yang pertama dulu dari persamaan ke 1. AR pangkat 2 sama dengan 2. AR pangkat 2 sama dengan 2 gitu ya. Maka A sama dengan 2/R pangkat 2. A nya sudah ada anak-anak. A nya sudah ketemu. Substitusikan ke dalam persamaan kedua. Karena A nya itu sama dengan 2/R pangkat 2, maka kita substitusikan ke sini, ke rumus kedua, ke persamaan kedua. 2/R pangkat 2 kali R pangkat 5 sama dengan 1/4 gitu ya. 2 kali R pangkat 3. Kenapa R pangkat 3? R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Kalau R pangkat 5 dijabarkan R sebanyak 5. Yang bawah juga R sebanyak 2. Kan R nya tinggal 3 ya. Berarti R pangkat 3 kali 2. Hasilnya 2 kali R pangkat 3 sama dengan 1/4.
Maka R pangkat 3 sama dengan 1/4 bagi 2, 1/8 gitu ya. 1/4 bagi 2 itu 1/8. Maka R-nya adalah akar pangkat 3 dari 1/8 berapa? Setengah. Begitu. Jadi berapa yang dipangkatkan 3? 1/8 berarti kan setengah. Kalau 1 kali 1 kali 1 kan 1. 2 kali 2 kali 2 8, berarti 1/2 gitu di sininya ya. R pangkat 3 sama dengan 1/8 berarti R-nya adalah 1/2. Bilangan yang dipangkatkan 3 itu 1/8 itu hanya 1/2. R-nya sudah ketemu setengah. Substitusikan AR kuadrat sama dengan 2. R-nya setengah ya. Berarti A kali setengah pangkatkan 2 sama dengan 2. Setengah pangkatkan 2 berarti 1/4. A kali 1/4 sama dengan 2. Maka A-nya adalah 2 bagi 1/4 berapa? Berarti kan 8 ya, 2 bagi 1/4. Atau 2 kali 4/1 gitu ya, dibalik boleh. A-nya 8. Jadi U8 itu sama dengan AR pangkat 7 gitu ya. Kenapa 7? 8 kurangi 1 kan rumusnya ARN min 1 gitu ya. ARN kurangi 1. Jadi 7. Berarti A kali R kurangi 1-nya adalah 7 sama dengan A-nya 8. Sudah ketemu ya. R-nya sudah ketemu setengah. Berarti 8 kali setengah pangkat 7 sama dengan 8 kali 1 pangkatkan 7 kan tetap 1. 2 pangkatkan 7 128. Maka hasilnya 8/128 disederhanakan 1/16. Nomor 3. Suku kelima suatu barisan geometris 96, suku kedua 12, nilai suku ke-8 adalah berapa anak-anak? Suku kelima 96, suku kedua 12, nilai suku ke-8 adalah berapa? Nah, di sini kita karena ini udah jelas geometri gitu ya, pakai rumus ARN kurangi 1 ya. Ini rumus umumnya selalu diingat anak-anak. U5 berarti AR pangkat 4. Ingat-ingat 4 dari mana? 5 kurangi 1 karena N kurangi 1 sama dengan 96. Di sini diketahui 96. U2 maka sama dengan A kali R pangkat 1. 1 dari mana? 2 kurangi 1 1 karena 1 tidak ditulis berarti tidak usah, berarti AR saja sama dengan 12. Lalu dari persamaan ini bagaimana anak-anak? Kita tulis ulang. AR pangkat 4 sama dengan 96 kita tulis di sini, AR sama dengan 12 kita tulis di sini. Lalu kita bagi antara persamaan atas dengan persamaan bawah, kita bagi. A bagi A kan habis ya, coret. R pangkat 4 dengan R. R-nya di sini ada 4, di sini R-nya 1, berarti R tinggal 3, berarti R pangkat 3 gitu ya. 96 bagi 12 8. R pangkat 3 8, maka R-nya ada berapa? R ketika dikalikan R lagi sebanyak 3 kali itu hasilnya 8, maka R-nya adalah 2. Coba saja 2 kali 2 kali 2 pasti 8. Atau akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Itu juga boleh anak-anak. U2 berarti kan berapa ini U2? U2 ini di sini kan AR ya, sama dengan 12. Gitu kan ya? A-nya kan belum ketemu nih. R-nya berapa? 2. Berarti kan A kali 2 sama dengan 12. Maka A-nya adalah 12 bagi 2. Berapa A-nya? 6. Begitu anak-anak. Jadi A-nya sudah ketemu 6. R-nya sudah ketemu 2. Kita masukkan ke dalam rumus umumnya. Ketika sudah ketemu R, di sini lalu ketemu A. A kali R sama dengan 12. R-nya adalah 2. Berarti A-nya adalah 12 bagi 2 sama dengan 6. Lalu ditanyakan U8 karena suku ke-8 anak-anak. U8 sama dengan AR pangkat 7. 7 dari mana? 8 kurangi 1 ya. Tadi sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke rumus, ingat-ingat ya. R pangkat 7. A kali R pangkat 7 maka sama dengan A-nya adalah 6, R-nya 2. Berarti 6 kali 2 pangkat 7 sama dengan 6 kali 128. 2 pangkat 7 ya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali ya. 128 kali 6 atau 6 kali 128 sama dengan 768. 768 ya anak-anak. Soal keempat, rumus suku ke N dari barisan bilangan 128, 64, 32, 16 dan seterusnya adalah titik-titik. UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. A-nya adalah 128 anak-anak. A-nya sudah yakin ini A-nya 128 dari sini karena suku pertama gitu kan ya. R-nya itu 64 bagi 128 berapa? Setengah gitu kan ya. N kurangi 1. Jadi ini dipercepat ya anak-anak ya. Karena tadi sudah dipelajari sebelumnya. Tinggal substitusi saja gitu ya. 128 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 7 gitu ya. Kalau setengah berapa? 2 pangkat negatif
1. Pangkat kan n kurangi 1, ini pangkat n kurangi 1. Jadi 1/2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Ini diingat-ingat ya. 2 pangkat negatif 1 itu 1/2 pangkat 1. Jadi ketika ini ke atas kan, dari penyebut jadi pembilang. Awalnya pangkatnya 1, ketika jadi pembilang maka jadi pangkatnya positif. Awalnya pangkatnya negatif ya, ketika penyebut pangkatnya negatif jadikan ke pembilang maka pangkatnya jadi positif. Begitu juga kebalikannya. Itu untuk memahami saja anak-anak. Jadi 1/2 ini sama saja dengan 2 pangkat negatif 1. 1/2 kan awalnya 1/2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 ke atas kan jadi 2 pangkat negatif 1. Jadi positif satunya ini jadi pangkatnya negatif 1. Gitu ya. Lalu kita lanjut anak-anak. 2 pangkat 7 kali 2 pangkat negatif 1-nya ini kita kalikan dengan n kalikan dengan negatif 1. Gitu ya. Pangkatnya kita kalikan. Jadi 2 pangkat 7 kita tulis lagi. Ini 2 juga kita tulis lagi. Negatif 1 kali n. Negatif n. Negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Karena negatif ketemu negatif itu positif atau plus. Jadi untuk yang ini itu sebenarnya 2 gitu ya. Pangkat negatif 1 kali n adalah negatif n. Tambah itu kan ya. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. N kurangi 1 kan n tambah negatif 1. Ini boleh dijabarkan dulu biar nggak pusing. N tambah negatif 1 gitu ya. Jadi negatif 1 kali n adalah negatif n. Ditambah negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Jadi hasilnya negatif n tambah 1. Untuk penjabaran ini anak-anak bisa jabarkan sendiri ya. Karena Pak Kyoki sudah pernah jelaskan bahwa negatif 1 kali n kurangi 1 ini sudah dijelaskan. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini. Ini diubah menjadi tambah kurangi. Tambah negatif. Negatifnya ini pengurangannya ini diubah menjadi tambah negatif. Jadi n tambah negatif 1. Itu juga boleh ya untuk memudahkan ini. 2 pangkat 7 tambah. Nah, ini ketika perkalian pangkatnya tinggal dijumlahkan. Itu yang penting. Bilangan yang di pangkatnya ini sama. 2 pangkat ini 2 pangkat juga. Karena ini perkalian maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Bilangannya tinggal 1, 2 pangkat 7 gitu ya. Tambah 1 kurangi n. Bisa juga seperti ini, tinggal dibolak-balik saja ya anak-anak. Sama dengan 2 pangkat 7 tambah 1 8 kurangi n. Ini hanya untuk mempercepat saja anak-anak. Ketika Pak Kyoki menerangkannya terlalu cepat, anak-anak silahkan tulis anak-anak. Tulis dirinci, ini lebih rinci lagi anak-anak. Anak-anak pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih. Deret bilangan. Yang akan kita bahas yaitu definisi deret bilangan, jenis-jenis deret bilangan, lalu yang terakhir adalah menentukan jumlah suku ke n suatu deret bilangan. Pengertian. Deret merupakan jumlahan suku-suku dalam suatu barisan. Jadi dalam barisan ketika dijumlahkan itu disebut sebagai deret. Simbol dalam deret itu Sn. Jumlah n suku pertama. Jadi pengertian dari Sn itu adalah jumlah n suku pertama. S1 berarti hanya U1. Jadi S1 ini sama dengan U1. S2 maka U1 tambah U2. Artinya U1 tambah U2 itu berarti suku pertama tambahkan suku kedua, hasilnya S2. S3 suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, itu S3.
Jadi rumus umum Sn adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai titik-titik sampai dengan tambah UN. Gitu cara mencari Sn ya, itu pengertiannya. Deret bilangan yang akan kita bahas itu ada dua anak-anak, deret aritmatika dan deret geometri. Tadi kita sudah membahas barisan aritmatika dan barisan geometri. Sekarang kita masuk ke deret aritmatika dan deret geometri. Anak-anak harus paham antara barisan dengan deret itu berbeda ya anak-anak. Barisan dan deret aritmatika. Jadi apa sih yang membedakan Pak Yoki? Coba kita lihat kontekstual di bawah ini. Coba kita lihat kontekstual barisan aritmatika di bawah ini. Ada kontekstual deret aritmatika juga. Kontekstual barisan. Jadi ada barisan, ada deret ya. Beda ini ya. Antara barisan dengan deret berbeda loh ya. Kontekstualnya seperti ini misalkan ya. Awal minggu pertama Ali menabung di celengan itu 5.000. Jadi minggu pertama tuh Ali nabung di celengan jumlahnya dari 5.000 rupiah. Awal minggu kedua menabung lagi di celengan 7.000 rupiah. Yakni 2.000 rupiah lebih banyak dari minggu sebelumnya. Minggu ketiga dan seterusnya selalu menabung 2.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya. Berapa rupiah tabungan yang dimasukkan Ali ke celengan pada minggu kelima? Berapa rupiah tabungan yang dimasukkan Ali ke celengan pada minggu ke-40? Nah ini masuk ke barisan. Jadi barisan itu artinya awalnya 5.000. Bertambah 2.000 jadi 7.000. Bertambah 2.000 juga jadi 9.000. Nah yang ditanyakan tuh celengan pada minggu kelima berapa gitu kan ya. Celengan pada minggu ke-40 itu berapa? Jadi celengan ke, minggu ke, suku ke itu di barisan. Kalau deret, berarti gini kalau deret bedanya. Dari cara menabung di atas, berapa rupiah jumlah tabungan Ali di celengan hingga. Nah, ada kata-kata hingga. Bukan pada minggu kelima tetapi hingga. Kalau hingga berarti dari minggu pertama, tambah minggu kedua, tambah minggu ketiga, tambah minggu keempat sampai dengan minggu kelima itu dijumlahkan. Jadi itu bedanya deret dengan barisan anak-anak. Kalau deret itu hasil jumlah dari suku-sukunya, kalau barisan itu suku keberapa yang ditanyakan, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Tapi kalau deret itu jumlah suku, jumlah sukunya ya. Jumlah suku dari awal gitu ya. Pertanyaan kedua, berapa rupiah jumlah tabungan Ali ke celengan hingga minggu kelima gitu ya, hingga minggu kelima gitu ya. Berapa rupiah jumlah tabungan Ali ke celengan hingga minggu ke-40? Itu berbeda. Jadi satu minggu pertama sampai minggu ke-40 itu dijumlahkan anak-anak. Gitu ya, 5.000 tambah 7.000 dan seterusnya sampai minggu ke-40. Dengan tuntunan tabel, anak memiliki gambaran untuk menemukan besarnya uang yang ditabung pada tiap minggunya hingga minggu kelima dan jumlah uang yang ditabungnya hingga minggu kelima. Tetapi penasaran kalau yang ditanyakan minggu ke-40 gitu kan ya. Minggu ke-1 tabungan di celengan awalnya 5.000, minggu kedua 7.000, minggu ketiga 9.000, minggu keempat 11.000, minggu kelima 13.000. Ini bedanya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 terus ya setiap minggunya ya. Dari soal seperti itu kan ya. Ini yang dimaksud dengan barisannya. Ini nih kalau dituliskan dalam barisan seperti ini, koma gitu ya. 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, 13.000. Ini U5, ini 13.000 berarti suku kelima. Itu barisan. Tapi kalau deret itu jumlah, berarti dijumlahkan. Contohnya deret 1 atau S1, deret ke-1. Berarti 5.000 ya, sama ya. S1 sama dengan U1 tadi ya. S2 12.000, berarti dari mana 12.000? 5.000 tambah 7.000, jadi U1 tambah U2. S3 ya U1 tambah U2 tambah U3, 21.000. S4 U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4, jadinya 32.000. S5 45.000 gitu kan ya. 5.000 tambah 7.000 tambah 9.000 tambah 11.000 tambah 13.000. Ini ya hasilnya 45.000. Jadi S5 itu 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, 13.000 dijumlahkan. Hasilnya 45.000. Kalau deret itu adalah jumlah suku-sukunya dijumlahkan, jumlah gitu ya. Kalau suku itu
ke berapa gitu kan ya. Lanjut. Rumus deret aritmatika Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Ini untuk mencari Sn. Ingat-ingat ya. Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. UN-nya ternyata A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B tadi ya. Sama ya. A tambah N kurangi 1 kali B. UN pada aritmatika loh ya. A tambah N kurangi 1 kali B atau A tambah B dalam kurung N kurangi 1 ini sama ya. Perkalian ini sama. N kurangi 1 dulu boleh, atau B kali N kurangi 1 juga boleh, atau N kurangi 1 kali B juga boleh di sini. Sehingga didapat gimana? Jadi didapat ketika UN-nya ini masukkan ke dalam sini, ketika substitusi ke rumus awal, ke rumus di atas, ini menghasilkan ini anak-anak. Lebih rinci lagi. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah dalam kurung A tambah B dalam kurung lagi N kurangi 1. Gitu ya. Jadi Sn sama dengan N per 2 buka kurung A tambah buka kurung A tambah B dalam kurung N kurangi 1 tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Begitu ya. Jadi kalau diselesaikan ini dalam kurung yang paling dalam dulu, ini dulu anak-anak. Kalikan B lalu tambahkan dengan A lalu tambahkan dengan A lalu kalikan dengan N dibagi 2 gitu ya. Lalu disederhanakan lagi anak-anak. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah B buka kurung N kurangi 1 tutup kurung gitu ya. Ini lebih sederhana lagi. Anak-anak bisa mengerjakan dari mulai N kurangi 1 kalikan B lalu tambahkan dengan 2A lalu hasilnya kalikan dengan N bagi 2 gitu anak-anak. Deret aritmetika itu memiliki bagian-bagiannya. B adalah beda. Seperti tadi sama ya, UN kurangi 1 atau suku sebelumnya, setelahnya dikurangi suku sebelumnya. A itu U1 masih sama seperti barisan aritmetika ya. UN itu adalah suku ke N pada bilangan pada urutan ke N. Rumusnya adalah A tambah N kurangi 1 kali B atau A tambah B kali N kurangi 1. Ini sama juga, boleh dibalik ini perkalian ya. Boleh sama ya. Sn adalah jumlah suku pertama sampai dengan suku ke N. Jumlah N buah suku pertama gitu, kalau bahasanya juga boleh. Artinya U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN gitu ya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B gitu ya. Atau bisa juga ini yang diberi kotak kecil ini boleh. Sn sama dengan A tambah UN. Jadi ketika UN-nya udah diketahui, misalkan U5 misalkan ini ya, misalkan U5-nya udah diketahui, maka S5 adalah A tambah U5 gitu. Ini boleh menggunakan rumus ini dengan syarat UN-nya sudah diketahui. Suku keberapanya itu sudah diketahui. Suku UN-nya itu sudah diketahui. Tapi kalau UN-nya belum diketahui, maka menggunakan rumus ini. Ini ya. Soal 1. Pada hari ke-15, seorang petani memetik mangga sebanyak 100 buah. Pada hari ke-7 sebanyak 172 buah. Jika jumlah mangga yang dipetik mengikuti barisan aritmetika, banyak mangga yang dipetik selama 5 hari pertama adalah gitu ya. Hari ke-15 100, hari ke-7 172. Yang ditanyakan banyak mangga yang dipetik selama. Kalau selama berarti kan SN ya. Jadi hari pertama tambah hari kedua tambah hari ketiga tambah hari keempat tambah hari kelima sampai hari kelima. Sampai 5 hari ini berapa banyak mangga yang dipetik? Hari ke-15 orang petani memetik mangga sebanyak 100 buah. Pada hari ke-7 sebanyak 172 buah. Jumlah mangga yang dipetik selama 15 hari pertama adalah diketahui U7 berarti suku ke-7 adalah 172, U15 adalah 100. Ini dari soal anak-anak. Jadi kita anggap pada hari ke-7 adalah U7, hari ke-15 adalah U15. U7-nya diketahui 172, U15-nya diketahui 100 buah gitu ya. Yang ditanyakan adalah S5 atau jumlah suku kelima. Jadi jumlah suku sampai ke hari kelima gitu kan, S5 ya. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Ini rumus umumnya anak-anak. Lalu ketika rumus umumnya sudah diketahui, anak-anak tinggal tulis U7 sama dengan berarti N-nya ganti 7 anak-anak. Jadi A tambah 7 kurangi 1 kan 6. A tambah 6B sama dengan 172. Ini dari sini ke sini anak-anak. Jadi U7-nya ini sama dengan 172 ditulis di sini anak-anak. Lalu U15 sama dengan A tambah 14B. 14 dari mana? 15 kurangi 1 ya. Karena N kurangi 1 gitu kan ya. Sama dengan 100. Lalu dikurangi anak-anak. Persamaan ini, dua persamaan ini kita kurangi. A kurangi A habis. 6 kurangi 14 negatif 8. B ya, B-nya mah masih ada ya.
172 kurangi 100 ada 72. Negatif 8 kali berapa? 72. Maka B sama dengan 72 dibagi negatif 8. Hasilnya adalah 9. Jadi ketika perkalian itu sebenarnya kalau untuk mencari B-nya adalah pembagian. Kan lawannya ya. Balikan dari perkalian ya, pembagian ya. Lanjut U7. Kenapa ke U7? Karena kalau saya ada dua persamaan seperti ini, untuk substitusi ketika B sudah ketemu untuk mencari A, untuk mencari A kan tinggal pilih antara U7 dengan U15. Karena U7 ini bilangannya lebih kecil-kecil, saya lebih milih U7. Jadi B ini substitusikan ke dalam U7 ini. U7 kita tulis lagi rumusnya. A tambah 6B sama dengan 172 kan. 6B itu kan 6 kali B, berarti B-nya adalah negatif 9, maka A tambah 6 kali negatif 9 sama dengan 172. Maka A tambah 6 kali negatif 9 adalah positif kali negatif ya. 6 kali 9 54, jadi negatif 54. Hasilnya 172. Lalu A sama dengan 172 tambah 54 sama dengan 226. Kenapa tambah 54? Untuk menghilangkan negatif 54 di sini kita tambahkan 54. Jadi 0 ya. Negatif 54 tambah 54 kan 0. Di sini kan sudah jadi 0. Kanan juga harus tambah 54. Kenapa tambah 54? Jadi ketika sama dengan, ketika sebelah kiri tambah 54, sebelah kanan juga harus tambah 54 gitu. Gitu ya. Kalau sama dengan seperti itu ya berlaku ya. Jadi A-nya adalah 226. S5, jumlah suku kelima sama dengan N per 2, buka kurung 2A tambah buka kurung N kurangi 1 kali B. Ini adalah rumus awal anak-anak. Ingat-ingat anak-anak, rumus itu penting ya. Lalu sama dengan 5 per 2, N-nya adalah ganti 5 karena S5 ya. 5 per 2, N-nya ganti 5. Lalu buka kurung 2A, A-nya kan 226 nih. Tinggal 2 kali 226. Tambah buka kurung, N-nya kan 5 ya. 5 kurangi 1, tutup kurung. Lalu dikalikan negatif 9. Ini negatif 9 ya. Nah, di sini S5 N per 2 buka kurung 2A tambah N kurangi 1 kali B ya. 5 per 2 buka kurung 2 kali 226 tambah 5 kurangi 1 kali negatif 9 gitu ya. Lalu sama dengan 2,5, ini 5 per 2 2,5, 2 kali 226 adalah 452 ditambah gitu ya. 5 kurangi 1 kan 4. 4 kali negatif 9 adalah negatif 36. Berarti kan dikurangi 36 kan sama saja ya. Lalu hasilnya 2,5 kali 416 ini dikurangi ini kan 416 ya. Hasilnya adalah 1040. Jawabannya adalah A gitu anak-anak. Nah, ketika anak-anak ini terlalu cepat, anak-anak bisa menulisnya kembali lalu anak-anak memahami dan lihat lagi videonya ya anak-anak ya, karena durasinya videonya sangat panjang. Kita juga menerangkannya juga semudah mungkin agar bisa cepat tapi mudah dipahami gitu anak-anak. Soal nomor 2. Jumlah bilangan ganjil dari 2 sampai dengan 30 adalah titik-titik gitu ya. Bilangan ganjil dari 2 sampai 30 berarti kan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Sampai 30 kan genap, berarti sebelum 30 29. Berarti bilangan ganjil itu mulai dari 3 ya, karena dari 2 sampai 30 tuh mulainya dari 3 ya. 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai sebelum 30 berarti 29. Karena 30 dan 2 ini genap ya. Kan kita di sini kan bilangan ganjil ya. Di jumlah gitu kan ya. Jumlah bilangan ganjil berarti kan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B sama dengan 29. Kenapa dari mulai rumus A tambah N kurangi 1 kali B? Ini adalah rumus UN anak-anak. Di sini yang diketahui kan UN-nya. UN itu U terakhir ininya. U terakhirnya itu adalah 29. Tapi kita tidak tahu 29 ini suku ke berapa. Kan kalau diurutkan 3, 5, 7 dan seterusnya kita nggak tahu ini urutan ke berapa gitu ya. Untuk mencari urutan ke berapa kan ini N. Di sini N-nya berapa? Mencari N itu menggunakan rumus UN ya. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B sama dengan 29. A-nya itu 3. N-nya itu tidak tahu. Kita masih tulis N kurangi 1 kali B sama dengan 29 gitu ya. B-nya adalah 2. 2 dari mana? 5 kurangi 3, 7 kurangi 5 itu kan 2. 2 ini adalah beda itu kan U selanjutnya kurangi U sebelumnya ya. Lalu 3 tambah buka kurung N kali 2, 2N. Kurangi 1 kali 2, 2. Jadi kalau dalam kurung ini seperti ini 2 suku kali 1 suku kan 1 ya dikalikannya ya. N kali 2 kurangi 1 kali 2. Jadi 2N kurangi 2 gitu ya. Lalu kita akan mencari N ya, berarti 2N tetap di sebelah kiri nih, sebelah kiri sama dengan
Lalu kita hilangkan 3, berarti 3 biar jadi 0 berapa? Kurangi 3, berarti sebelah kanan juga kurangi 3. Lalu kurangi 2 biar hilang, berarti tambah 2 gitu ya. 2n sama dengan 29 kurangi 3 tambah 2 adalah 28. 29 kurangi 3 26, 26 tambah 2 28. Maka n sama dengan 28 bagi 2, 14. N-nya baru ya. Berarti suku yang hasilnya 29 ini adalah suku ke-14. Jadi di sini U14 itu 29. Gitu anak-anak. Udah ketemu N-nya ya. N-nya adalah 14. Berarti jumlahnya ini bilangannya adalah 14 bilangan. Lanjut. Ketika N-nya ketemu 14, S14 berarti kan yang dijumlahkan ini ya. 3 tambah 5 tambah 7 karena jumlah bilangan ganjil gitu kan ya. Berarti dijumlahkan kan ya. Berarti S14 ini sama dengan N per 2 karena N-nya 14 ya. Ini adalah suku ke-14. N-nya adalah 14 per 2 dalam kurung A tambah UN. Kenapa menggunakan rumus A tambah UN? Karena UN-nya udah diketahui 29 anak-anak. Jadi nggak perlu pakai rumus yang panjang. Jadi kita pakainya rumus yang lebih pendek ini yang anak-anak ya. Lebih sedikit, lebih sederhana. S14 sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Ini rumus awalnya SN ya. N per 2 kali A tambah UN. S14 sama dengan karena N-nya 14, maka 14 bagi 2 kali A-nya adalah 3 gitu ya. Tambah UN. UN-nya 29. Suku terakhir ya. Suku ke-14 gitu ya. Lalu 7 kan ya, 14 bagi 2 7 kali 32. 29 tambah 3 kan 32. Hasilnya adalah 224. Jadi jawabannya adalah C. Tadi deret aritmetika sudah, kita masuk materi terakhir yaitu deret geometri. Kita masuk ke deret geometri anak-anak. Deret geometri adalah jumlah barisan geometri sampai suku ke N. Jadi U1 tambah U2, U3, U4 sama ya. Sama sebenarnya sama. Hanya saja kalau deret geometri ya berarti barisannya juga geometri ya. Rumus jumlah suku ke N deret geometri adalah Sn sama dengan A kali buka kurung R pangkat N kurangi 1 bagi R kurangi 1 ketika R-nya lebih besar dari 1. R ini apa? Perbandingan. Tadi sudah dijelaskan di barisan aritmetika dan barisan geometri. Kalau barisan aritmetika itu B, kalau barisan geometri itu R. R ini adalah perbandingan atau rasio suku setelahnya dibanding suku sebelumnya. Ketika rasionya ini lebih besar dari 1, contohnya yang lebih besar dari 1 itu berapa? 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Yang penting lebih besar dari 1, maka menggunakan rumus yang ini. Tetapi ketika perbandingannya U2 banding U1 itu lebih kecil dari 1 atau R-nya lebih kecil dari 1 atau R-nya kurang dari 1, biasanya bentuk pecahan kurang dari 1, yang penting kurang dari 1 gitu ya. Itu menggunakan rumus yang ini. Jadi rumusnya tuh ada 2. Ini ada syaratnya. Ketika R lebih besar dari 1 menggunakan rumus yang atas. Ketika R kurang dari 1 menggunakan rumus yang ini. Rumusnya Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N kurangi 1. R pangkatkan N dulu baru dikurangi 1 ya. Bagi R kurangi 1. Berbeda dengan rumus yang kedua, ketika R-nya kurang dari 1, A kali buka kurung 1 kurangi R dipangkatkan dengan N, tutup kurung lalu dibagi dengan 1 kurangi R. Gitu anak-anak. Untuk menghafalkannya, jadi posisinya di bawah ini ketika lebih besar maka menggunakan R kurangi 1. Kalau ketika lebih kecil maka 1 kurangi R. Gitu ya. Lanjut, deret geometri. Bagian-bagiannya itu adalah R. R itu adalah rasio perbandingan antara dua suku yang berdekatan. UN per UN kurangi 1. Jadi U setelahnya bagi U sebelumnya. Sudah tadi ya. A adalah U1 atau suku pertama. Ini sama seperti deret aritmatika juga. UN rumusnya adalah ini. AR N kurangi 1. Ya, rumus UN-nya untuk geometri. SN jumlah suku pertama sampai dengan suku ke N. U1, U2 ini sama. Tapi rumusnya beda ya. Untuk SN barisan deret geometri itu A kali R pangkat N kurangi 1 bagi R kurangi 1 untuk yang lebih besar dari 1
1 ketika R-nya lebih besar dari 1, yang ini ketika R-nya kurang dari 1. S tak terhingga. Nah, ini juga sama ya. S tak terhingga. Ini tak terhingga ya. Jumlah tak hingga deret geometri turun, gitu ya. Jadi sama dengan A bagi 1/R. Ini tambahan ya. Jadi ada jumlah suku tak terhingga atau tak hingga. Contoh soal ya anak-anak biar lebih paham. Suatu deret geometri 1 kurangi 2 tambah 4 kurangi 8 tambah berapa kurangi berapa tambah berapa kurangi berapa, gitu kan ya. Tentukan 9 suku pertamanya. Jadi begitu. Suku pertamanya berapa anak-anak? Jadi penyelesaiannya anak-anak, kita pisahkan dulu bilangan-bilangan ini dengan tanda penjumlahan semuanya. 1 tambah negatif 2. Ini kan 1 kurangi 2 kan sama saja dengan 1 tambah negatif 2 nih. Lalu tambah 4 masih sama karena tambah ya. Kurangi 8 berarti tambah negatif 8 dan seterusnya. Berarti A-nya 1. R-nya berapa? Negatif 2 bagi 1. Berapakah negatif 2 bagi 1? Orang salah dibilang benar? Salah. Atau ketika dua tanda itu berbeda dioperasikan pembagian atau perkalian, maka tanda ini adalah negatif. Itu juga boleh ya. Jadi negatif 2 bagi 1 adalah negatif 2. Ditanya S9 berarti kan jumlah suku pertama, 9 suku pertama gitu ya. Jumlah 9 suku pertama. U1, U2, U3, U4 atau 1 ditambah negatif 2 tambah 4 tambah negatif 8 sampai dengan suku ke-9 di sini. Gimana cara menjawabnya? Maka kita menggunakan rumus ketika R-nya ini kurang dari 1. Kan tadi Pak Kyoki udah bilang ketika R kurang dari 1 menggunakan rumus 1 kurangi R. Pakai yang ini ya. S9 sama dengan A kali buka kurung 1 kurangi R pangkat 9 tutup kurung dibagi 1 kurangi R. Ini rumus umumnya. Karena N-nya 9 maka ganti dengan 9 ya. Atau substitusikan 9 dengan ke N. Sama dengan A-nya substitusikan. A-nya berapa? A-nya 1. Di sini ya dilihat A-nya 1. Buka kurung 1 dikurangi, karena R-nya negatif maka saya beri kurung lagi, negatif 2 pangkat 9 dibagi gitu kan ya, bagi 1 kurangi buka kurung. Kenapa di R-nya itu di dalam kurung? Karena R-nya negatif ya, negatif 2. 1 kurangi negatif 2 sama dengan 1 buka kurung 1 kurangi buka kurung lagi negatif 512. Negatif 2 bagi pangkatkan 9 ini berapa? Negatif 512 gitu ya. Negatif 2 pangkat 9 sama dengan negatif 512 begitu. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 gitu sama dengan negatif 512. Jadi kalau pangkatnya ini bilangan genap, maka ketika negatif dipangkatkan bilangan genap maka hasilnya positif. Tapi kalau dipangkatkan ganjil maka hasilnya negatif lagi. Lalu dibagi 1 ini jadi plus ya, tambah 2. Jadi penjumlahan ini. Operasi pengurangan bertemu dengan negatif jadi penjumlahan. 1 tambah 2 3 ya. 1 kali 1 tambah 512 adalah 513. Ini juga tambah ya. 513 kali 1 513 bagi 3 171. Jadi jawabannya S9 adalah 171 anak-anak. Lanjut ke nomor 2. Tentukan jumlah dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 1 28. Berarti kan ini 2 kalinya ya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Berarti ini R-nya berapa anak-anak? R-nya adalah 4 bagi 2, 8 bagi 4 atau 16 bagi 8. R-nya adalah 2. Nah, di sini jawabannya tentukan jumlah dari 2 tambah 4. Pertanyaannya kan tentukan jumlah dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. A-nya sudah ketemu 2. R-nya juga 4 bagi 2 yaitu 2. 8 bagi 4 juga 2. R-nya lebih besar dari 1 menggunakan rumus ini ya. R pangkat N kurangi 1 bagi R kurangi 1. N-nya 7. 7 dari mana? Ini coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7 suku, maka N-nya 7. Karena ditentukan jumlah dari ini, berarti jumlah 7 sebanyak 7. Berarti S7. Begitu. Jumlah barisan sampai ke 7. Sama dengan 2 kali buka kurung 2 pangkat 7. R-nya kan 2. Pangkat N. N-nya kan 7. 2 pangkat 7 kurangi 1. Tutup kurung per 2 kurangi 1. R-nya kan 2. Tinggal substitusi seperti tadi. Sama dengan 2 kali dalam buka kurung 128 dari mana? 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali 128.
lalu kurangi 1, lalu dibagi R kurangi 1. R kurangi 1-nya ini kan 2 kurangi 1 ya. Kita tulis lagi R kurangi 1 ini sebenarnya nggak usah ditulis lagi ya, tinggal 1 gitu ya. 2 kurangi 1 kan 1 ya. Nah 2 kali 128 kurangi 1 127, berarti 2 kali 127 adalah 254. Jawabannya adalah 254 anak-anak. Soal nomor 10. Suatu jenis bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Jika pada saat permulaan ada 5 bakteri, waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320 adalah berapa detik? Wow, ini juga luar biasa anak-anak, lumayan ya soalnya. Awalnya bakteri itu ada 5, iya nggak? Awalnya 5. Waktu diperlukan bakteri supaya menjadi 320. Sampai 320 ini berapa? Padahal setiap detik akan membelah diri menjadi 2. 5 membelah diri menjadi 2. Kan jadi 10. Setiap satu bakteri itu membelah diri menjadi 2. Kalau ada 5 bakteri berarti satunya itu menjadi 2, maka 5 kali 2 adalah 10. Setiap bakteri itu membelahnya jadi 2, jadi 2, jadi 2. Karena ada 5 bakteri kan jadi 2, jadi 2, jadi 2 semua jadi 10 kan ya. 5 kali 2 10, 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80, 80 kali 2 160, 160 kali 2 100, 320. Jadi untuk mencari 320 ini berapa detik? Coba mulai dari awal ya. 1 detik ya, 1 detik jadi 10. Awalnya kan 5. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Jadi jawabannya adalah B, 6 detik ya. Kalau mulainya dari 5 kan detik pertama jadi 10 gitu ya. Karena awal mulanya 5 gitu. Jadi jawabannya B, 6 detik. Materi terakhir, deret tak hingga dari deret geometri terjadi jika rasio dalam kisaran negatif 1 sampai dengan 1. Jadi deret tak hingga ini ketika rasionya itu antara negatif 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Maka rumus deret tak hingganya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi A bagi 1 kurangi R. Contohnya pada pantulan bola gitu ya. Bola memantul itu kan dari awalnya tinggi, mulai rendah, terus sampai tidak memantul. Itu kan deret tak hingga gitu ya. Contoh soal. Jumlah tak hingga dari sebuah deret geometri tak hingga adalah 36. Jika suku pertamanya 24, besar suku rasionya adalah. Jadi diketahui jumlah sampai deret tak hingganya 36. Suku pertamanya 24. Yang ditanyakan rasionya. Jumlah tak hingga dari sebuah deret geometri tak hingga adalah 36. Jika suku pertama adalah 24, besar suku rasionya adalah. Nah di sini diketahui bahwa S tak hingganya 36, berarti jumlah sampai tak hingga itu 36. Lalu nilai A suku pertama 24 ditanyakan R-nya berapa rasionya yang ditanyakan. S tak hingga sama dengan A bagi 1 kurangi R. Ini rumusnya ya, rumus S tak hingga. Jumlah suku sampai tak hingga. Jumlah sukunya ternyata sampai tak terhingga itu 36 jumlahnya. Sama dengan A-nya 24 ya. A-nya ini 24 bagi 1 kurangi R. Maka untuk menyelesaikan persamaan yang pecahan seperti ini, maka dua-duanya harus jadikan pecahan. 36 itu jadikan pecahan berarti 36 per 1 ya. Biar jadikan pecahan ya. 36 per 1 ini sama. Lalu kali silang anak-anak. 36 kali 1 kurangi R sama dengan 24 kali 1 24. Maka 36 kali 1 adalah 36 dikurangi atau kurangi 36 kali R ada 36R sama dengan 24. 36 tambah dalam kurung negatif 36R. Jadi pengurangan itu bisa menjadi penjumlahan negatif gitu ya. Lalu negatif 36R sama dengan 36 yang sebelah kiri ini dia dihilangkan untuk menjadi 0 gimana anak-anak? Dikurangi 36. Maka kalau di sebelah kiri kurangi 36, sebelah kanan juga kurangi 36. Jadi negatif 36 kali R sama dengan negatif 12. Dari mana negatif 12? 24 kurangi 36. Lalu R sama dengan negatif 12 bagi negatif 36. R sama dengan 1/3. Jadi jawabannya adalah E. Negatif bagi negatif kan positif ya. 12 bagi 36 1/3. Disederhanakan ya.
Begitu anak-anak, semoga videonya bermanfaat. Mulai dari pola bilangan, barisan bilangan, sampai deret bilangan, sampai deret tak terhingga. Semoga videonya bermanfaat dan semoga anak-anak sehat selalu di rumah.